Bab 2886 melawan Buddha sendirian, subscribe Penatua. Cahaya bintang bersinar, simbol di dahi semua Buddha di alam semesta mulai bersinar. Bahkan di tempat yang jauh dari alam semesta, cap tersebut dapat digunakan untuk menarik diri ke Aula Geno untuk melindungi lentera mereka. Suara raungan kemarahan bergema di seluruh alam semesta saat Buddha dalam jumlah tak terbatas melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Bahkan Buddha yang paling biasa, yang tidak memiliki kekuatan untuk terbang, dapat menggunakan cap ras mereka untuk bertarung. Buddha yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan lentera. Tubuh mereka dibakar dengan cahaya Buddha. Semua orang memberikan kekuatan mereka pada lentera, yang membuat nyala api lentera Buddha semakin terang. Itu seperti cahaya utara yang menyinari setiap makhluk di alam semesta. Itu melepaskan kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan. Han Sen, apakah kamu benar-benar akan melawan Buddha sampai mati? Burning Lamp tampak tenang, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan hasratnya yang membara untuk membunuh. Aku hanya akan menghancurkan Buddha, kata Han Sen dengan dingin. Tidak akan sesulit itu. Setelah mendengar Han Sen mengatakan itu, semua orang di alam semesta memiliki ekspresi aneh. Kekuatan Buddha tidak besar dalam hal ras yang lebih tinggi, tetapi Burning Lamp, Buddha Alpha, adalah pengecualian. Dia secara mengejutkan telah mencapai kelas kupu-kupu. Selama pertarungan daftar Dewa Geno, dia berhasil mengalahkan seekor Pluto Peacock. Dia menghancurkan Dewa Xenogenik sejati yang kuat untuk mencapai peringkat ke-80. Bahkan orang-orang dari ras atau tingkatan yang lebih tinggi akan berpikir dua kali untuk menantang Buddha. Ditambah lagi, Buddha mendapat dukungan dari Extreme King. Extreme King tidak akan duduk diam dan menyaksikan Buddha diserang. Jika mereka melakukannya, tidak ada lagi yang akan menaruh kepercayaan dan keyakinan mereka pada Extreme King. Gits Daddy Han terlalu sombong. Meskipun ada banyak dewa di Space Garden, semuanya primitif. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Burning Lamp, yang berada di 100 besar daftar Dewa Geno? Petik 2. Gits Daddy Han menantang Buddha sendirian. Semua orang sedang berbicara. Isha tampak aneh dan berkata, tentu saja, dia menantang Buddha dan melakukannya sendiri. Pemimpin Sky Palace tertawa dan berkata, aku melihat level Han Sen tidak terlalu rendah. Dia mungkin berhasil, tapi... Petik 2. Tapi apa? Isha bertanya. Para Crystallizer gagal dalam tantangan mereka saat itu. Itu karena orang luar ikut berlomba. Ras tinggi yang muncul saat itu mungkin muncul sekali lagi untuk menghentikan Crystallizer lagi. Bahkan jika mereka tidak muncul, Very High mungkin tidak akan mau melepaskan Han Sen. Ini masih akan sangat sulit. Pemimpin Sky Palace menggelengkan kepalanya. Dulu, siapa yang mengganggu dan mencegah Crystallizer menjadi ras yang lebih tinggi? Isha bertanya dengan cemberut. Sulit untuk dikatakan. Sudah lama sekali. Makhluk apapun yang menyaksikan pertarungan itu kemungkinan besar semuanya mati. Bahkan barang antik tua yang masih hidup tidak akan membicarakannya lagi. Pemimpin Sky Palace tertawa dan berkata, terlepas dari itu, orang-orang yang menghentikan Crystallizer sudah menjadi debu kosmik bersejarah. Mereka mungkin tidak muncul lagi. Yang perlu dilakukan Han Sen sekarang adalah berurusan dengan Burning Lamp dan Very High. Petik 2. Saat mereka berbicara, Sang Buddha sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Han Sen. Tuan Alpha, orang ini harus dibunuh. Kita harus mencabik-cabiknya dan meminta dia menebus kejahatannya. Tuan Alpha, tolong beri kami perintah. Aku bersumpah aku akan membunuh orang ini. Petik 2. Burning Lamp terus terlihat tenang, tetapi api mematikan di matanya menjadi lebih liar. Dia dengan dingin mengucapkan slogan Buddha, Amitabha. Jika kamu benar-benar akan melakukan ini, maka kamu tidak dapat menyalahkan Buddha karena kejam pada Sky Palace. Petik 2. Kalimat itu jelas tidak dimaksudkan untuk Han Sen. Dia mengatakannya kepada pemimpin Sky Palace dan Yisha. Setelah mengatakan itu, Buddha Burning Lamp menyala dengan cahaya Buddha. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan cahaya Buddha yang aneh. Itu adalah keterampilan transformasi yang mengubah Han Sen menjadi semut. Sekarang, Burning Lamp adalah kelas kupu-kupu. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya transformasi ini, sebagai hasilnya, lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah telapak tangannya, sepertinya dia bisa mengklaim seluruh ruang. Sang Buddha melihat Han Sen tidak bereaksi. Ketika dia terkena cahaya Buddha yang berubah bentuk, dia tampak bahagia. Ketika cahaya Buddha yang berubah bentuk menghantam Han Sen, itu seperti angin sepoi-sepoi di wajahnya. Itu tidak mengubah bentuk gen Han Sen. Itu bahkan tidak bisa mengacak-acak rambutnya. Han Sen tetap berdiri dengan dingin di luar angkasa. Bahkan lengan bajunya tidak bergerak. Seiring dengan Burning Lamp, ekspresi banyak elit Buddha berubah. Ketika Burning Lamp memulai pertarungan daftar Dewa Geno, dia menggunakan cahaya Buddha yang bisa berubah bentuk ini untuk mengubah dewa primitif menjadi katak. Han Sen hanya berdiri di sana. Dia tidak melakukan apapun terhadap cahaya Buddha yang berubah bentuk, namun dia tidak terpengaruh. Tubuhnya sangat tangguh. Dia lebih dari sekedar dewa primitif. Keterampilan kulit giok Han Sen sudah menjadi kupu-kupu. Sulit membayangkan betapa kuatnya tubuhnya. Tidak mudah mengubah penampilan dan gennya. Bukan hanya keterampilan mengubah bentuk Burning Lamp yang tidak akan berhasil. Bahkan jika pemimpin Very High datang, menggunakan keterampilan untuk mengubah langit dan tanah tidak akan memindahkan basis gen Han Sen. Itu adalah tubuh non-bocor yang sangat kuat, kata pemimpin Sky Palace sebentar. Sepertinya anak ini sudah menjadi kelas kupu-kupu. Mata Yisha tertutup. Dia senang Han Sen menjadi kupu-kupu begitu cepat, tetapi jalan ke depan sekarang lebih berbahaya.
Menjadi kupu-kupu mungkin belum cukup baginya untuk berurusan dengan kaleng cacing yang telah dibukanya. Hansen berdiri di luar angkasa, dengan dingin menatap Burning Lamp. Dia berkata, kamu harus memberi aku pisau karma penyebab dan senjata dewa sejati. Menggunakan trik kotormu hanya akan membuat orang tertawa. Petik 2. Para siswa Buddha sangat marah, tetapi mereka tidak sombong seperti sebelumnya. Hansen menerima pukulan Burning Lamp dan tidak terluka, yang membuat mereka khawatir. Amitabha. Burning Lamp mengucapkan slogan Buddha tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan pisau karma penyebab. Pisau itu ada di tangannya. Seluruh tubuh Burning Lamp sepertinya berubah. Seolah-olah beberapa roh dewa telah menyelinap ke dalam kulitnya untuk mengoperasikan tulangnya. Cahaya Buddha sangat terang. Kekuatan menakutkan datang ke arah Hansen. Itu seperti gelombang yang menakutkan. Tidak peduli seberapa besar kekuatan Burning Lamp meningkat, Hansen melihatnya sebagai bukan apa-apa. Dia hanya melihat tangan Burning Lamp dengan pisau karma penyebab. Itu hanya membuatnya tertawa. Burning Lamp, kamu baik-baik saja sebagai pribadi. Kamu melakukan ini dengan sangat baik. Kamu mengubah Blame Knife milikku menjadi senjata yang luar biasa. Nyatanya, aku harus berterima kasih. Petik 2. Burning Lamp berteriak, pisau ini adalah senjata milikku. Apa kamu tidak bicara omong kosong? Dia tidak akan mengizinkan Hansen berbicara. Dia menebas ke arah Hansen. Cahaya Buddha di pisau tiba di depan Hansen. Hansen tidak berkedip atau mengelak. Dia mengubah tangannya menjadi pisau dan menggunakan tit knife untuk pertarungan mata ke mata. Cahaya pisau ungu keluar dari tangannya. Itu melewati cahaya pisau bayangan Buddha dari Burning Lamp. Cahaya Buddha tampak kuat, tetapi Hansen mampu memecahkannya hanya dengan satu tebasan. Cahaya pisau ungu sangat kuat. Itu muncul di depan Burning Lamp. Dia terkejut dengan ini, jadi dia mencoba menghindarinya. Dia terlambat. Pakaian Buddhanya dipotong sedikit. Alam semesta terguncang. Burning Lamp berada di urutan 100 teratas dari daftar Dewa Geno. Kekuatannya tidak besar, tapi dia tetap seekor kupu-kupu. Dia juga memiliki senjata dewa sejati, namun dia masih tidak bisa mengalahkan Hansen. Bab 2887 menekan lampu yang membakar, sialan. Kapan Hansen menjadi sekuat ini? Godfather Han meledak. Dia telah menekan Burning Lamp dalam satu serangan. Apa yang orang ini lakukan selama ini? Bagaimana dia bisa naik level begitu cepat? Petik 2. Sayang sekali Hansen tidak bergabung dengan pertarungan daftar Dewa Geno. Jika dia ikut serta, itu akan lebih menggembirakan. Petik 2. Tidak heran mengapa dia memilih untuk menantang Buddha. Dia sangat kuat. Petik 2. Aku tahu siapa Hansen. Dia adalah ayah Tuhan. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang dia tidak yakin? Petik 2. Setiap Buddha tampak gugup dan aneh. Di masa lalu, tidak ada yang akan percaya bahwa Hansen bisa menekan Burning Lamp, yang berada di 100 teratas daftar Dewa Geno. Sang Buddha memiliki banyak keyakinan pada lampu terbakar, tapi pisau Hansen tiba-tiba melemparkan harga diri dan kepercayaan diri mereka ke dalam jurang. Wajah Hansen tidak bergerak. Dia menggunakan tangannya seperti pisau. Dia menggunakan semua skill dari tit knife. Udara pisau membumbung tinggi di langit seperti taring dari generasi binatang buas. Rasanya seperti bisa menghancurkan segalanya. Ini telah dipuji sebagai pajangan kekuatan Burning Lamp. Ternyata Burning Lamp akan dibantai. Dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Burning Lamp tidak bisa menolak udara pisau Hansen. Dia terus mengelak. Ketika dia tidak bisa lagi melakukannya, dia menggunakan pisau karma penyebabnya untuk memblokir udara pisau Hansen. Udara pisau mengenai pisau karma kausal. Burning Lamp dan pisaunya terbang seperti asteroid di angkasa. Wajahnya memutih. Organ-organnya sedikit terguncang. Mereka berdua adalah kelas kupu-kupu, tapi kekuatan Hansen jauh melebihi Burning Lamp. Bagaimana orang itu melakukan ini? Paman keempat Extreme King memujinya. Paman kedua Baibui tertawa dan berkata, Hansen seharusnya tidak merayakannya terlalu cepat. Dia kuat, tapi dia tidak lebih kuat dari Merak Pluto. Burning Lamp menggunakan pisaunya untuk mengalahkan Pluto Peacock. Sulit bagi Hansen untuk menang. Dia harus berurusan dengan pisau itu. Petik 2. Hansen mengatakan bahwa pisau itu adalah pisau kosong lampu pembakaran yang dicuri darinya. Meng Lai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu benar? Siapa tahu, Sang Buddha suka mengambil kekuatan orang lain untuk mereka gunakan sendiri. Semua seni Geno Buddha sebagian besar berasal dari ras lain. Faktanya, sesuatu seperti Return of Origin. Haha, sulit untuk mengatakannya. Baibui tertawa dan berhenti berbicara. Sekarang, itu tergantung pada apakah Hansen dapat mematahkan kekuatan kausal pisaunya atau tidak. Jika dia tidak bisa memecahkannya, maka tidak masalah bagaimana dia mencoba untuk menekan lampu yang terbakar. Jika kekuatan pisau itu terpicu, Burning Lamp dapat bangkit kembali secara besar-besaran dari situasi kekalahannya. Meng Lai memandang Hansen, yang matanya terbakar. Pisau Hansen menghantam langit. Udara gigi dari tit knife sangat kuat. Itu menekan Burning Lamp dan membuatnya mati lemas. Itu membuatnya lebih sulit untuk memblokir serangan Hansen. Dada Burning Lamp menunjukkan lesi yang terbawa pisau kemanapun udara pisau melewati. Darah keluar dari situ. Kaca. Sesaat kemudian, pisau Hansen menembus tulang rusuk kiri Burning Lamp. Sepertinya itu mematahkan tulangnya. Hansen seperti iblis yang menakutkan. Dia terus menebas Burning Lamp, yang tubuhnya memiliki lebih banyak luka. Luka-luka itu dibakar dengan api ungu. Mereka terus merobek luka Burning Lamp dan membuatnya semakin sakit.
Sebelum ini, tidak ada yang mengira bahwa Hansen akan memanfaatkan sebanyak ini sementara Burning Lamp terpaksa kalah begitu parah. Burning Lamp tidak bisa melawan sama sekali. Sang Buddha semua mengertakkan gigi. Hati mereka semakin gugup. Seorang Buddha King berteriak, Tuan Alpha masih memiliki pisau karma penyebab. Hansen tidak bisa mengalahkan Mr. Alpha. Segera setelah pisau karma penyebab masuk, Hansen akan kalah. Petik 2. Buddha King lainnya bergabung. Tidak buruk. Bahkan merak Pluto tidak bisa memblokir pisau karma penyebab. Hansen tidak akan bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Pemimpin Istana Langit mendengar apa yang Buddha katakan dan menggelengkan kepalanya. Sang Buddha meletakkan semua harapan dan impian mereka pada satu harta kecil. Bahkan jika mereka berhasil menyingkirkan Hansen, kecil kemungkinan mereka bisa tetap berlomba lebih tinggi lebih lama. Burning Lamp sudah tua. Petik 2. Yixia menatap Hansen dan tidak berbicara. Pisau gigi Hansen tidak jauh lebih lemah dari miliknya, tapi pisau gigi murni miliknya. Itu tidak seperti pisau gigi Yixia, yang dikombinasikan dengan sesuatu. Itu baru saja merobek elemen. Bahkan Yixia tidak yakin apakah dia bisa menggunakan Tit Knife dalam pertarungan dengan Hansen. Waktu berjalan dengan cepat, kata Yixia sambil mendesah. Tanpa menyadarinya, dia telah tumbuh dewasa. Saat itu, aku tidak pernah berpikir dia akan menjadi dewa. Petik 2. Pemimpin Istana Langit tertawa dan berkata, ini bukan hanya kamu. Saat itu, Kong Fei memberinya bulu dewa. Banyak elit dari ras tidak membiarkannya melihat kedua kalinya. Tidak ada yang mau merekrutnya atau mengira dia bisa menjadi dewa. Untungnya, kamu pintar, kamu merekrutnya, dan kamu membesarkannya. Sekarang, Hansen telah mencapai banyak hal. Aku khawatir semua yang lain menyesalinya sekarang. Petik 2. Senyuman masam muncul di wajah Yixia. Dia tidak menerima Hansen karena kekuatannya. Itu karena dia bertaruh dengan seorang peramal tua. Dia merasa malu menerima pujian seperti itu dari pemimpin Istana Langit. Yixia masih sangat senang karena Hansen telah mencapai apa yang dimilikinya. Dia telah memberinya banyak, jadi senang melihat bahwa itu tidak sia-sia. Dia telah melebihi harapan terliarnya. Seberapa jauh dia bisa pergi? Yixia ingin tahu berapa batasan Hansen. Dia sangat senang melihatnya. Darah Buddha jatuh. Udara pisau itu seperti api. Dengan pisau gigi Hansen, lampu terbakar terluka parah. Namun dia masih menatap musuh bebuyutannya dengan mata berapi-api. Dia tidak takut dan tidak panik. Burning Lamp tahu dia punya banyak kartu truf. Dia masih memiliki peluang untuk menang. Kaca. Hansen menebas kaki Burning Lamp. Dia hampir memotong kakinya. Burning Lamp menahan rasa sakit. Matanya menjadi lebih cerah. Ayolah, pukul aku lebih banyak. Bikin aku lebih sakit hati. Setiap luka yang aku derita akan menjadi racun yang dikembalikan kepada kamu. Burning Lamp berdarah, tetapi keyakinannya pada kemenangan tetap ada. Jika ini terus berlanjut, Hansen tidak akan menang, kata Likir, yang duduk di sekolah tinggi sangat tinggi. Exquisite tampak khawatir. Pisau karma kausal dapat menyerap tenaga dan menggunakannya. Kecuali jika Hansen dapat membunuh Burning Lamp dengan satu pukulan, saat ia menebas Burning Lamp berikutnya, Burning Lamp akan memiliki senjata terkuat untuk melawan. Saat semua kekuatan yang dicadangkan itu dilepaskan, tidak mungkin Hansen bisa memblokirnya. Petik 2. Saat ini, Burning Lamp merasakan tubuhnya mencapai max. Dia tidak tahan lagi luka pisau. Dia tiba-tiba meraung seperti singa jantan bangun. Buddha Light meledak. Cahaya Buddha dari pisau karma penyebab meledak. Kekuatan menakutkan dilepaskan dari pisau itu. Detik berikutnya, luka Burning Lamp berubah menjadi air. Itu semua keluar untuk memberi makan pisau karma penyebab. Itu menyatu dengan pisau. Tubuh Burning Lamp aneh karena kembali normal. Dia tidak lagi memiliki luka apapun. Bab 2888 di bawah lampu, subscribe Penatua. Burning Lamp tiba-tiba kembali memiliki tagihan kesehatan yang penuh dan bersih. Rasanya seperti pertarungan belum pernah terjadi. Sepertinya dia tidak terluka, di tangannya, pisau karma penyebab bersinar terang. Meskipun kekuatan pisau membuat orang merasa kedinginan, itu tidak dingin. Saat merasakan kekuatan di pisau itu, bahkan elit yang didewakan akan merasakan hawa dingin. Kamu menghina Buddhaku, kamu akan mati. Tubuh Burning Lamp membawa kehadiran pisau karma kausal. Itu berosilasi pada tingkat yang ekstrim. Dia seperti dewa kuno yang mengklaim langit dengan suara dewa yang seperti suara penghakiman. Pisau karma penyebab turun. Kekuatannya kuat. Itu bisa membagi alam semesta dan ruang menjadi dua. Hal yang paling menakutkan adalah cahaya pisau dari pisau itu memiliki kualitas robekan dari Tit Knife. Tebasan ini lebih kuat dari serangan apapun yang dilakukan oleh Hansen. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat itu. Semua Buddha senang. Pisau ini mengejutkan mereka, tetapi keterkejutan itu juga membuat mereka merasa luar biasa dan bahagia. Mati, kamu berani menantang Buddhaku. Kamu menghina alfa aku. Kamu harus terkoyak. Banyak Buddha memiliki banyak kebencian di hati mereka. Mereka ingin melihat Hansen terkoyak dalam satu serangan. Melihat cahaya pisau datang seperti akhir dunia, Hansen memujinya. Seperti membalikkan harapan di kepala mereka, itu adalah pisau karma penyebab yang sangat kuat. Pisau ini membuatnya merasa seolah-olah dia tidak bisa mengelak. Itu sangat kuat sehingga dia takut bahkan Dewa Xenogeneik sejati tidak akan bisa lari. Sungguh memalukan bahwa lawanmu adalah aku. Mata Hansen membeku. Kekuatan di tubuhnya berubah. Dia menggunakan satu tangan seperti pisau dan menebas ke arah cahaya pisau yang masuk. Apakah dia langsung melawannya? Meng Lai tampak terkejut.
Siapapun dapat mengetahui bahwa pisau Burning Lamp telah menghasilkan kekuatan serangan tanpa henti Han Sen sebelumnya untuk digunakan sendiri. Satu pisau mampu membunuh dewa sejati. Han Sen menggunakan satu pukulan untuk melawan serangannya sendiri yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak bijaksana. Bai Bui menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak ingin mengelak. Dia tidak bisa mengelak. Meskipun pisau karma kausal tidak memiliki kekuatan Sky Demon dari Demon Alpha, pisau itu membawa kekuatan penyebab yang sama. Pisau karma kausal telah menyerap semua kerusakan yang diberikan pada Burning Lamp oleh Han Sen sebelumnya, tetapi serangan itu harus mendarat di Han Sen. Bahkan jika Han Sen menggunakan galaksi teleport ke suatu tempat yang berjarak beberapa sistem, karma adalah sesuatu yang harus dia terima. Petik 2. Tapi serangan seperti itu, bagaimana Han Sen bisa melawannya? Meng Lai tersenyum masam. Seperti yang diyakini Meng Lai, Exquisite, Li Qir, Han Yan, Yun Sui, Tang Zhenliu, dan siapapun yang memiliki hubungan dengan Han Sen semuanya mengkhawatirkannya. Han Sen menebas, tetapi lengannya tidak melepaskan udara pisau. Itu seperti dia sedang menebas angkasa. Dia tidak punya kekuatan. Semua orang terkejut, bertanya-tanya ada apa dengan Han Sen. Pisau yang begitu kuat tidak mengeluarkan udara pisau. Apakah kamu sudah menyerah? Semua Buddha tampak bahagia. Melihat cahaya pisau menakutkan dari Burning Lamp akan menghubunginya, Han Sen tidak punya waktu untuk melawannya. Detik berikutnya, semua orang membeku. Cahaya pisau menakutkan berhenti di depan Han Sen. Itu seperti berhenti di luar angkasa. Cahaya pisau yang menakutkan itu bergetar seolah-olah ketakutan. Ledakan. Sementara semua orang terkejut, cahaya pisau menakutkan itu hancur di hadapan Han Sen. Itu menjadi sutra pisau ungu. Itu seperti banjir ungu yang kembali ke Burning Lamp. Yun Sui sangat terkejut sehingga dia berteriak, keterampilan pisau Under the Sky. Bagaimana dia bisa mematahkan pisau kekuatan kausal seperti itu? Yun Su sang kaget. Dengan Under the Sky, semuanya adalah bidak catur. Han Sen telah menguasai Under the Sky. Pemimpin Sky Palace terkesan. Ekspresi Burning Lamp segera berubah. Wajah Buddha berwarna abu-abu seperti abu. Pisau tempat mereka menaruh semua harapan dan impian mereka tiba-tiba terbalik. Kekuatannya sekarang adalah kekuatan Han Sen. Tidak ada yang bisa percaya itu. Tidak mungkin. Kekuatan kausal tidak dapat dikendalikan. Itu tidak mungkin. Ketidakpercayaan Burning Lamp diperbesar 1000 kali lipat. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Melihat aliran pisau menakutkan itu datang, Burning Lamp menyadari bahwa dia tidak dapat memblokirnya. Dia menggertakkan giginya dan melepaskan boneka dewa itu. Boneka dewa tiba-tiba menjadi lebih besar. Itu berubah menjadi boneka dewa kayu hitam. Simbol bunga misterius melintas di atasnya. Itu meninju yang menakutkan aliran pisau. Ledakan. Pukulan hitam misterius menghantam aliran pisau ungu. Aliran pisau rusak. Kekuatan boneka dewa terguncang. Pemimpin Sky Palace memandang boneka dewa dengan kaget saat dia berkata, dewa kelas xenogenik sejati. Tidak, itu bukan xenogenik. Sepertinya harta karun. Petik 2. Han Sen tahu itu juga bukan xenogenik. Itu adalah harta karun. Dia memandang boneka dewa dan tertawa. Apakah itu hadiah dewa sejati yang kamu terima dari pertarungan dewa? Ini adalah senjata dewa sejati yang menarik karena bisa bertarung sendiri. Itu juga bisa meledak dengan kekuatan dewa sejati. Itu jauh lebih baik dari tuanmu. Petik 2. Saudara Buddha, dengarkan. Aktifkan lentera ras dan bunuh pencuri ini. Burning Lamp meraung dan mengendalikan boneka dewa. Dia memerintahkannya untuk membunuh Han Sen. Semua Buddha mengindahkan perintah Burning Lamp. Mereka menghentikan semua keraguan dan meledakkan kekuatan di dalam tubuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah mereka memasukkan kekuatan mereka dengan lentera ras. Lentera ras bersinar terang. Itu seperti gunung berapi yang meletus. Di luar angkasa, api lentera emas telah menjadi Buddha tua raksasa dan emas. Matanya bersinar dengan cahaya dewa. Itu seperti sorotan yang mengarah ke Han Sen. Api emas menghasilkan kekuatan luar biasa melalui penindasan. Itu adalah Buddha yang menghasilkan seluruh kekuatan ras mereka untuk membentuk roh ras. Kekuatannya tidak lebih buruk dari elit yang didewakan. Itu menyerang Han Sen dengan boneka dewa dan Burning Lamp Alpha. Dikelilingi oleh 3 makhluk menakutkan, Han Sen tidak bergerak. Tubuhnya seperti bayangan. Tangannya berubah menjadi pisau dan menebas dengan santai. Dengan tebasan Han Sen, aliran pisau yang rusak muncul lagi. Langit penuh cahaya pisau berubah menjadi banjir yang melawan 3 musuh terpisah. Itu tidak kalah. Boneka dewa paling terpengaruh. Itu terus mematahkan aliran pisau, tapi aliran pisau terus muncul kembali. Seiring berjalannya waktu, aliran pisau semakin membesar. Makhluk alam semesta dikejutkan oleh apa yang dipamerkan. Han Sen bertarung dengan boneka dewa, Burning Lamp, dan semangat ras sendirian. Sepertinya mereka memiliki keuntungan, tapi itu adalah Burning Lamp dan yang lainnya yang benar-benar ditekan. Meskipun kekuatan mereka mengejutkan langit, mereka tidak bisa mematahkan aliran cahaya pisau Han Sen. Di bawah langit, semua orang adalah bidak catur. Han Sen berdiri di luar angkasa. Dia terdengar seperti dewa. Lengannya seperti tebas pisau. Seketika, 10.000 cahaya pisau menuju ke lengannya. Itu menjadi pisau dewa Slash Sky. Di bawah pisau itu, seluruh ruangan ditutupi dengan cahaya pisau. Tidak ada tempat untuk mengelak. Boneka dewa sedang disayat. Itu terbang kembali beberapa puluh mil. Cahaya pisau masih padam. Mereka tidak dapat diblokir. Mereka menebas ke arah Burning Lamp dan roh ras Buddha yang terkejut.
Bab 2889 Setiap dewa membantu sang Buddha cahaya pisau yang menakutkan akan mengenai lampu terbakar, yang memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Tiba-tiba, cahaya kabur berada di depan Burning Lamp. Cahaya pisau mengenai cahaya buram. Rasanya seperti tercampur dengannya. Mereka berdua menghilang, dalam kekaburan itu, makhluk dengan 3 kepala dan 6 lengan mulai muncul. Saat dia mengungkapkan dirinya, dia tampak seperti dewa iblis. Mata 6 makhluk berkepala 3 itu dengan dingin menatap Hansen. Mereka seperti tatapan dari jurang yang paling gelap. Pemimpin yang hancur. Hansen mengenalinya dan mengerutkan kening. Pemimpin yang hancur adalah elit kelas dewa sejati. Kekuatannya sangat besar. Dia nomor 13 dalam daftar Dewa Geno. Hansen tahu bahwa yang sangat tinggi mungkin mengirim seseorang untuk mengganggunya, tetapi dia mengira itu adalah seseorang dari yang sangat tinggi. Sebaliknya, itu adalah pemimpin hancur yang telah dikirim. Leader yang hancur perlahan berjalan ke depan. Cahaya buramnya lebih terang dan lebih terang. The Destroyed Leader memiliki 3 kepala. 1 mewakili terang, dan 1 mewakili kegelapan. Yang lainnya mewakili jiwa. 3 kekuatan digabungkan menjadi satu yang disebut cahaya dewa hancur besar. Cahaya dewa hancur pemimpin yang hancur sudah mencapai level maksimal. Itu telah menjadi cahaya dewa kabur hancur besar. Itu adalah salah satu seni Geno yang menghasilkan kekuatan paling merusak. Itu hampir tidak bisa dihancurkan. Kepala pemimpin hancur yang mewakili cahaya tampak ramah saat dia berkata, Hansen, Buddha belum harus dihancurkan. Kamu harus kembali selagi kamu masih bisa. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan mati. Mata kepala yang mewakili kegelapan tampak seperti pembunuh. Mereka menginginkan darah. Sudah waktunya untuk pergi sekarang, kata kepala yang mewakili jiwa itu. Ketiga kepala itu berbicara dengan nada suara yang berbeda. Blurry Godlight milik pemimpin hancur diperluas. Itu menuju Hansen. Jika Hansen tidak pergi, dia mungkin akan diserang. Semua Buddha senang. Mereka tidak mengira hal-hal akan berubah begitu liar. Sang Buddha tidak memiliki hubungan yang baik dengan yang hancur, namun mereka sebenarnya membantu mereka. Hari ini, aku akan menghapus Buddha dari daftar ras yang lebih tinggi. Tidak peduli siapa yang menghalangi jalan aku. Hansen ada di luar angkasa. Aliran pisau yang tak terhitung jumlahnya berputar dan mengelilinginya. Itu seperti galaksi sedang melindungi tubuhnya. Dia menatap pemimpin yang hancur. Dia tidak terlihat seperti akan mundur. Kalau begitu, pergi dan mati. 3 kepala pemimpin hancur menggunakan nada suara yang berbeda untuk mengatakan hal yang sama. The Big Destroyed Blurry Godlight menembak ke arah Hansen. Itu terlalu cepat. Tidak ada waktu untuk mengelak. Pang! Blurry Godlight mengenai perisai logam ungu Hansen yang tampak jahat. Mata wanita cantik berwajah jahat yang terukir di perisai mulai terbuka. Cahaya dewa kabur dibekukan oleh penglihatannya. Itu seperti galaksi besar yang membeku di luar angkasa. Hari ini, para kristalizer harus menjadi ras yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Hansen mengangkat perisainya dan berjalan menuju lentera perlombaan Buddha. Cahaya dewa kabur hancur pemimpin besar yang hancur kuat, tapi tidak bisa menghancurkan perisai pandangan Medusa. Semua Blurry Godlights yang hancur besar membeku di angkasa. Mereka tidak memberikan kerusakan pada Hansen. Lampu terbakar dan Buddha jatuh kembali. Mereka berada di dekat lentera perlombaan, tetapi mereka tampak ketakutan. Pemimpin yang hancur, yang mencapai posisi ke-13 dalam daftar Dewa Geno, sudah ada di sana, tetapi dia tidak dapat menghentikan kemajuan Hansen. Mereka tidak bisa mempercayainya. Melihat Hansen hampir datang ke depan lentera perlombaan Buddha, kehadiran yang lebih menakutkan merobek ruang dan muncul. Itu sangat kuat. Daftar Dewa Geno nomor 17, Hantu Pembunuh. Daftar Dewa Geno nomor 21, Dewa Sejati dari Ras Kesusahan. Daftar Dewa Geno nomor 39, Alfa Cahaya Utara. Banyak keberadaan menakutkan pergi ke luar angkasa. Mereka semua tiba dalam 1 detik. Selusin elit menakutkan telah datang. Beberapa dari mereka ada di daftar dewa sedangkan yang lain tidak ada di dalamnya. Terlepas dari itu, kekuatan masing-masing dari mereka telah mencapai kelas dewa sejati. Burning Lamp sangat terkejut karena dia senang. Dia membungkuk di depan para elit dan berkata, Amitabha, kamu semua di sini untuk membantu Buddha bertahan dari ini. Seluruh ras Buddha menghargai ini. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Petik 2. Sang Buddha ramah kepada kita, jadi adalah benar jika kita membantu, kata Northern Light Alpha dengan dingin. Elit menakutkan lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua hanya menatap Hansen. Burning Lamp terkejut. Dia tidak melakukannya ingat Buddha berhubungan baik dengan Northern Light Alpha, tetapi dia tidak peduli tentang itu sekarang. Dia mengucapkan slogan Buddha dan berkata, Amitabha, tolong bantu aku membunuh pencuri ini. Petik 2. Aku tidak menyangka Buddha memiliki ikatan kuat sebanyak itu. Selama krisis ini, banyak elit datang untuk membantu. Petik 2. Bukankah menurut kalian ini agak aneh? Begitu banyak elit muncul untuk membantu Buddha, tetapi bukan Raja Ekstrim. Petik 2. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu sangat aneh. Sang Buddha sepertinya selalu mengandalkan Raja Ekstrim, jadi seharusnya tidak ada alasan bagi Raja Ekstrim untuk hanya duduk dan menonton. Ada begitu banyak elit yang membantu Buddha, tetapi tidak ada yang merupakan Raja Ekstrim. Petik 2. Tidak peduli apa masalahnya, Hansen tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Buddha dan menyalakan lentera kristalizer dengan bantuan para elit menakutkan itu. Sayang sekali, Hansen sangat kuat. Dia bisa saja membawa kristalizer untuk memecahkan 10 besar.
Itu tidak akan sulit. Sayangnya, ia memilih Buddha, yang tidak berpangkat tinggi, dan menyebabkan begitu banyak masalah. Petik 2. Semua orang membicarakan situasinya. Northern Light Alpha memandang Han Sen dan berkata, Han Sen, bantulah cahaya utara dan mundur sekarang. Bagaimana jika aku tidak mundur? Han Sen dengan dingin melihat semua dewa elit sejati. Dia ingat semuanya. Jika kamu tidak mundur, kamu akan mati. Kilgos tampak seperti bayangan. Dia menggunakan suara yang sangat tajam untuk meneriakkan kalimatnya. Banyak elit mengelilinginya. Banyak kehadiran menakutkan di luar angkasa. Sepertinya Han Sen dikelilingi oleh banyak monster. Dia dalam bahaya. Semua orang merasa bahwa elit menakutkan ingin membunuh Han Sen. Jika Han Sen mengambil satu langkah lagi, dia kemungkinan besar akan dibunuh. Terhadap selusin makhluk menakutkan kelas dewa sejati, Han Sen hanya memiliki perisai pandangan Medusa. Tidak peduli seberapa kuat itu tidak bisa menangkis selusin elit dewa sejati yang menyerangnya bersama. Mengapa ini terjadi? Indah kaget. The Very High belum sampai di sana, tetapi banyak elit sudah mengganggu Han Sen. Likir memiliki ekspresi aneh saat dia berkata, ini terlihat sangat aneh. Mari kita tidak berbicara tentang ras lain, tetapi kesengsaraan itu sendiri diketahui memiliki dendam terhadap Buddha. Mereka seharusnya musuh. Mengapa mereka pergi ke sana untuk membantu Buddha? Petik 2. Pemimpin Istana Langit juga bingung, tapi dia segera menyadari kenapa. Dia sedikit mengerutkan wajahnya dan berkata, sepertinya orang-orang menakutkan ini tidak ingin para kristalizer menjadi ras yang lebih tinggi. Jika tidak, dengan energi Buddha, mengapa begitu banyak dewa sejati membantu? Petik 2. Kisha tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Sekarang, ini bukan tentang kemampuan Han Sen mengalahkan Buddha. Dia tidak tahu apakah dia bisa mundur. Bab 2890 Siapa yang akan mencegah aku menyalakan lentera untuk kristalizers? Siapa di belakang semua orang ini? Siapa yang tidak ingin para kristalizer menjadi ras yang lebih tinggi dan telah menginvestasikan begitu banyak untuk memastikan itu tidak terjadi? Sepertinya bukan hanya kecelakaan yang menyebabkan kristalizer kuno gagal sejak dulu. Visi Han Sen seperti permadani bintang yang berkedip-kedip. Seluruh alam semesta memiliki banyak ras di dalamnya. Hanya ras yang lebih tinggi yang memiliki elit yang didewakan. Bahkan jika beberapa dari ras yang lebih rendah memiliki elit yang didewakan, mereka hanyalah pengecualian. Mereka tidak umum. Hanya ada 10.000 ras yang lebih tinggi. Hanya 20 dari ras yang lebih tinggi itu yang bisa memiliki dewa elit sejati. Sekarang, banyak dewa sejati ras yang lebih tinggi muncul. Siapapun di balik ini pasti musuh yang sangat menakutkan. Satu hal yang membuat Han Sen senang adalah kenyataan bahwa dia belum pernah melihat satu pun dari 3 ras teratas. Jika orang di balik semua ini bisa mengendalikan 3 ras yang lebih tinggi, itu akan sangat menakutkan. Han Sen, apakah kamu akan kembali sekarang? 3 kepala pemimpin Destroyed memarahi Han Sen pada saat yang sama. Big Destroyed Blurry Godlight menjadi lebih kuat. Itu mengejutkan seluruh galaksi. Semua Buddha sangat senang. Pure Seeking berteriak, tolong bantu rakyat kami dan bunuh pencuri ini. Orang ini sangat kasar pada semua orang. Kita harus membunuhnya. Petik 2. Ya, kita harus membunuhnya. Dewa sejati menyuruh Han Sen untuk kembali. Langit tampak seperti dipenuhi dengan dewa iblis yang mengelilingi Han Sen. Mereka tidak ingin membiarkannya pergi. Jelas, mereka tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Mereka memarahi Han Sen agar mencoba membuatnya menyerah melawan Buddha. Hari ini, aku, Han Sen, menyalakan lentera untuk kristalizer. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Han Sen mengangkat alisnya. Dia tidak peduli tentang semua dewa elit yang muncul, atau kekuatan penindasan yang menakutkan. Cahaya pisau di luar tubuhnya berputar. Itu seperti galaksi yang menuju lentera ras. Semua ras di alam semesta terkejut. Mereka tidak menyangka Han Sen masih ingin menghancurkan lentera ras Buddha di hadapan semua dewa sejati itu. Di planet milik Tousan Treasury, mata Stay Up Latte bersinar terang. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menembus dagingnya. Darah mengalir dari tinjunya. Sepertinya dia tidak bisa merasakan apa-apa. Bisakah kristalizer menjadi ras yang lebih tinggi? Stay Up Latte sudah lama berada di alam semesta. Dia tahu banyak tentang alam semesta. Dia tahu betapa sulitnya pertarungan Han Sen yang akan datang. Dia diam berharap itu mungkin baginya untuk berhasil. Ketika kristalizer hilang, sejumlah kecil orang mundur ke dalam cagar alam. Tidak ada yang mengira mereka akan kembali ke alam semesta. Mereka bahkan tidak berpikir untuk menjadi ras yang lebih tinggi lagi. Sekarang para kristalizer hanya selangkah lagi untuk menjadi ras yang lebih tinggi, tetapi langkah selanjutnya ini tampak berukuran raksasa. Dewa sejati ada di mana-mana seperti gunung yang tidak bisa dilintasi. Mengapa? Mengapa kami? Mengapa para kristalizer harus bertahan begitu lama untuk menjadi ras yang lebih tinggi? Mengapa semua dewa sejati ini ingin mempersulit kita? Di alam semesta, semua anak kristalizer yang tersisa menangis. Mata mereka merah seperti Stay Up Latte. Mereka sangat marah hingga meraung. Selusin badan elit dewa sejati memegang cahaya dewa. Pemimpin Destroyed, yang memblokir Han Sen, meledakkan cahaya dewa kabur hancur besar di depan. Cahaya menuju Han Sen. Sepertinya itu menghancurkan langit. Han Sen tidak ingin mundur. Perisai di tangannya mengeluarkan cahaya aneh. Mata Medusa sedikit terbuka. Cahaya aneh itu membekukan cahaya dewa kabur hancur besar di udara. Pada saat yang sama, Han Sen melemparkan cahaya dewa. Cahaya dewa ini bukanlah cahaya pisau yang digunakan Han Sen.
Ini adalah cahaya yang luar biasa. Saat cahaya mendarat di Destroyer Leader, tubuhnya meledak dengan Blurry Godlight. Dia akan bertarung melawan cahaya dewa itu. Cahaya dewa tidak terpengaruh oleh cahaya dewa kabur. Setelah mendarat di Destroyer Leader, dia mengalami perubahan luar biasa. Perubahan tersebut membuat wajah Destroyer Leader berubah. Elit dewa sejati yang mengelilingi Hansen terkejut. Mereka semua berhenti mencoba membunuh dan tampak seperti terkejut. Mereka jatuh kembali tak terkendali. Dewa cahaya telah menyinari pemimpin Destroyer, yang merupakan kelas dewa sejati. Tubuhnya berubah dengan cepat. Alih-alih dewa sejati, dia berubah menjadi kelas kupu-kupu. Banjir cahaya pisau tiba-tiba melintas dan menghancurkan tubuh pemimpin Destroyer. Pemimpin Destroyer sekarang menjadi kelas kupu-kupu. Dia tidak bisa berharap untuk memblokir serangan Hansen, sekarang dia berada di level yang sama dengannya. Tubuhnya terkoyak. Dia menjadi debu. Northern Light Alpha dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka ketakutan, jadi mereka semua mundur. Pemimpin Destroyer sangat kuat, tetapi Hansen telah mengurangi dia dari dewa sejati menjadi kelas kupu-kupu tepat sebelum memusnahkannya. Pemimpin Destroyer bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Jika Hansen tidak baru saja membunuh pemimpin Destroyer di depan mereka, mereka tidak akan mempercayainya. Tapi mereka telah menyaksikan pemimpin Destroyer pergi dari dewa sejati ke kelas kupu-kupu oleh Hansen. Kengerian itu lebih mengejutkan daripada Hansen membunuh pemimpin Destroyer. Apa itu tadi? Pemimpin Destru telah didewakan. Dia adalah kelas dewa sejati, tapi dia menjadi kelas kupu-kupu karena Hansen. Petik 2. Kekuatan apa itu? Dia mengubah dewa sejati menjadi kupu-kupu. Petik 2. Guts Daddy benar-benar adalah Guts Daddy. Dia bisa membiarkan kamu naik level, dan dia bisa membiarkan kamu turun level. Ini sangat sakit. Petik 2. Itu terlalu banyak kekuatan. Siapa yang bisa melawan kekuatan seperti itu? Bahkan elit dewa sejati diturunkan peringkatnya. Jika Hansen bergabung dengan pertarungan daftar Dewa Geno, dia kemungkinan besar akan berakhir di tempat pertama. Bukan Golden Brawler yang memberikan posisinya kepada dolar. Petik 2. Ayahmu tetaplah ayahmu. Guts Daddy benar-benar adalah Guts Daddy. Jadi bagaimana jika kamu adalah dewa sejati? Kamu masih anak laki-laki. Petik 2. Hansen membunuh pemimpin Destroyer. Dia dengan dingin menatap Alpha Utara dan dewa-dewa sejati lainnya. Itu membuat mereka merasa kedinginan dan ingin mundur. Mereka semua telah melihat apa yang terjadi. Mereka adalah elit menakutkan yang telah melalui banyak hal. Bahkan jika mereka bertemu musuh yang jauh lebih kuat dari mereka, mereka tidak akan merasa seperti ini. Tapi pemimpin Destroyer telah berubah menjadi petarung kelas kupu-kupu. Itu terlalu mengejutkan. Ini melampaui apa yang mereka tahu bagaimana mengatasinya. Itulah mengapa mereka merasa sangat takut. Sangat sulit untuk menjadi dewa sejati. Mereka mengerti betapa sulitnya itu. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa Hansen dapat menghancurkan semua kemajuan itu dalam beberapa detik. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Hansen dengan bangga berdiri di luar angkasa. Dia menatap alam semesta dan dengan dingin bertanya, siapa yang akan menghentikan aku menyalakan lentera untuk kristalizer? Northern Light Alpha dan yang lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang berani memblokir Hansen sekarang. Sementara Hansen berjalan menuju Buddha, dewa sejati di depannya perlahan-lahan mundur. Seluruh alam semesta hening. Tidak ada yang berani menjawab. Ekspresi wajah Burning Lamp dan Buddha tampak mengerikan. Mereka tidak dapat mempercayai bahwa bahkan dengan bantuan dari begitu banyak elit dewa sejati, Hansen tidak dapat dihentikan untuk menghancurkan lentera Buddha. Melihat Hansen maju dengan aliran pisau yang tampak seperti galaksi, dia tampak seperti dewa. Setiap Buddha tampak putus asa, kelabu, dan hancur. Mereka tidak terlihat begitu sombong dan membunuh sekarang seperti ketika para dewa sejati mencoba membantu mereka sebelumnya. Wajah Burning Lamp tampak pucat. Dia memegang pisau karma penyebab dan boneka dewa sambil berkata dengan suara gemetar, Tuan Han, itu adalah kesalahanku, salah. Itu aku yang rakus. Pisau ini memang dibuat dengan blank knife milikmu. Aku akan mengembalikannya padamu sekarang. Adapun boneka dewa ini adalah hadiah dari pertarungan daftar Dewa Geno. Itu adalah hadiah harta karun dewa sejati. Aku memberikannya kepada kamu. Hadiah-hadiah ini adalah cara kami untuk meminta maaf. Tolong biarkan Buddha hidup. Peringkat Buddha tidak sesuai dengan identitas ras kamu. Petik 2. Aku memberi kamu dan Buddha kesempatan, tapi sekarang sudah terlambat. Hansen melambaikan tangannya. Puluhan ribu pisau menghujani roh ras Buddha. Bab 2891 Kristalizer Hairace, Subscribe Penatua. Boom, semangat ras telah hancur. Api di lentera ras juga padam. Wajah Buddha tampak pucat, tanda di dahi mereka menghilang. Itu membuat tubuh mereka bergetar hebat seperti mereka telah terluka. Tubuh mereka kesakitan saat mereka gemetar. Kekuatan hidup mereka menurun. Blur. Burning Lamp Alpha memuntahkan darah. Dia beralih dari kelas kupu-kupu ke kelas larva. Semua level Buddha berkurang satu juga. Anjuran yang diberikan kepada mereka oleh para buff yang berasal dari salah satu ras yang lebih tinggi telah hilang. Lentera ras, yang tidak memiliki cahaya, terbang ke setetes darah Hansen. Darah masuk ke lentera, itu berubah menjadi api yang menghidupkan lentera ras. Api semakin terang, lentera itu sangat jernih seperti batu giok es. Orang tidak bisa merasakan panas darinya. Itu justru membuat mereka merasa kedinginan. Saat lentera ras kembali menyala, lentera bersinar terang. Tanda Buddha di lentera hancur menjadi debu. Lentera ras ada di depan Hansen. Hansen menggerakkan jarinya.
Dia menggunakan darahnya untuk menulis Crystallizer di lentera dan berkata, para Crystallizer sekarang adalah ras tinggi. Mulai sekarang, tidak peduli hubungan kamu dengan Crystallizer Bloodline, murni atau tidak dan berapa banyak darah yang kamu bawa, kamu adalah Crystallizer. Kamu adalah bagian dari kami, dan kamu akan dilindungi. Petik 2. Saat suara Hansen menggelegar, kata-kata lentera ras bersinar seperti matahari. Itu bersinar di seluruh alam semesta. Dalam cahaya yang bersinar sangat terang itu, Stay Up Latte dan para Crystallizer lainnya memiliki tanda ras muncul di dahi mereka. Bentuknya seperti huruf yang menyusun Crystallizer, yang merupakan kata yang baru saja ditulis oleh Hansen. Ledakan. Stay Up Latte sudah mencapai kelas King. Dia berada di level maksimal. Saat tanda Crystallizer terbentuk, tubuhnya dengan cepat berubah. Dia tiba-tiba dibuat menjadi dewa. Di setiap sudut alam semesta, sisa garis keturunan Crystallizer yang telah dibuang semuanya berubah. Mereka semua naik level sekali. Dengan menjadi salah satu ras tinggi sekarang, bakat mereka juga meningkat. Gen mereka dimodifikasi oleh kekuatan aneh. Mereka semua ditingkatkan. Di Space Garden, Tang Zhenliu, Wang Yuhang, Huang Fujing, dan manusia lainnya memiliki tanda muncul di dahi mereka. Bahkan Dai Baoer, Linger, dan Hang Menger memiliki tanda tersebut. Kaca. Tubuh Huang Fujing berubah. Dia menjadi kelas transmutasi. Orang lain berakhir dengan cara yang sama. Semuanya mulai berkembang berkat tanda ras. Hanya Xie Qingqing, Moment Queen, Little Silver, Little Star, Xenogen X, dan Spirit yang tidak mendapatkan tanda ras Crystallizer. Jelas, garis keturunan mereka tidak memiliki hubungan dengan gen Crystallizer. Di ruang tersembunyi di kurcaci merah, pembalasan dewa dan dai anggota Blood Legion memiliki tanda muncul. Jelas, darah mereka memiliki gen Crystallizer. Tidak banyak, tapi ada di sana. Makhluk manapun di seluruh alam semesta yang memiliki gen Crystallizer di dalamnya, tidak peduli seberapa murni atau tidak, atau seberapa banyak atau sedikit yang mereka miliki, selama mereka memilikinya, mereka akan memiliki buff yang sekarang diterapkan pada ras Crystallizer. Namun, satu hal yang memalukan tentang itu adalah bahwa peringkat Buddha cukup jauh di belakang. Efek dari buff mereka tidak ada yang luar biasa. Gen mereka tidak meningkat banyak atau sangat cepat. Jika berhasil masuk 10 besar, maka tingkat modifikasi gen akan meningkat. Itu akan membuat bakat seluruh ras meningkat pesat. Lentera Hansen berbeda dari Kong Fei karena Kong Fei adalah Feather dan telah ditinggalkan oleh Feather. Dia menuntut balas dendam pada Feather, jadi dia memilih untuk menjadi ras terpisah. Dia menolak kekuatan lentera yang akan memberinya buff. Hansen memilih untuk menggosok seluruh garis keturunannya. Tidak peduli berapa banyak darah Crystallizer yang dimilikinya, meskipun hanya sedikit, seseorang bisa mendapatkan buff dari Crystallizer Bloodline. Bahkan jika orang itu memiliki darah ras tinggi lainnya, selama tubuhnya memiliki beberapa gen Crystallizer, mereka bisa mendapatkan buff dari Crystallizer Bloodline. Mereka juga bisa mendapatkan buff yang diterapkan pada garis keturunan lain. Itulah yang dilakukan ras paling tinggi. Hansen memilih ini karena darah manusia tidak murni. Jika dia hanya memilih buff darah murni, dia tidak mengira akan ada banyak manusia yang bisa menikmati buff Crystallizer Rachel Lantern. Lentera ras Crystallizer bersinar terang. Lentera Aula Geno terang benderang. Rasanya seperti merayakan lahirnya ras tinggi. Sepertinya itu berjuang untuk menjadi yang paling cerdas. Itu bersinar di seluruh alam semesta. Setelah lentera Crystallizer terbang ke Aula Geno, gerbang Aula Geno ditutup. Alam semesta kembali normal. Tanda baru pada banyak makhluk kristalisasi mulai memudar. Itu tidak terlihat secara mencolok lagi. Para buff yang memodifikasi tubuh mereka tetap ada. Kami, Crystallizers, akhirnya kami menjadi Herace, Stay Up Latte, yang selalu diam, meraung ke langit. Dia tampak seolah-olah akan melepaskan semua kesedihan dan amarah yang dulu dia miliki. Crystallizers, kita adalah ras yang tinggi, banyak Crystallizer bergetar. Mereka melihat tubuh mereka. Mereka tidak percaya bahwa ini benar. Semua ras di alam semesta memandang Hansen, yang berada di luar angkasa, dengan perasaan yang bertentangan. Hansen pergi untuk melihat Burning Lamp dan sisa Buddha. Mereka merasakan visi Hansen. Burning Lamp bergetar. Dia tampak mengerikan. Dia berpikir memiliki pisau karma penyebab akan menjadikannya waktu yang ideal bagi Buddha untuk bersinar, tetapi begitulah akhirnya. Ini benar-benar karena karma. Jika aku tidak mencuri Blank Knife ini, Buddha tidak akan berakhir seperti ini. Burning Lamp terasa tidak bernyawa. Dia meletakkan pisau karma penyebab, boneka dewa, dan mematahkan tulang jiwa di depan Hansen. Dia membungkuk dan berkata, ini semua salahku. Ini bukanlah kesalahan Buddha pada umumnya. Sang Buddha tidak layak menerima barang-barang ini. Aku bisa memberikannya kepada kamu, dan kamu juga bisa mengambil hidupku. Tapi tolong coba dan bersikap baik untuk Tuhan. Biarkan Sang Buddha hidup. Bahkan jika aku pergi ke neraka, aku akan bersyukur. Petik 2. Hansen melambaikan tangannya. Dia menempatkan pisau karma kausal, boneka dewa, dan mematahkan tulang jiwa di tangannya. Dia memandang Burning Lamp dan berkata, aku tidak akan membunuhmu, juga tidak akan menghancurkan Buddha. Kamu mencuri Blank Knife milikku dan mengubah aku menjadi semut. Aku di sini memberi kamu apa yang pantas kamu dapatkan. Petik 2. Setelah itu, Hansen melambaikan tangannya. Cahaya dewa yang aneh di Burning Lamp berkedip-kedip. Tubuh Burning Lamp berubah. Dia tiba-tiba pergi dari kelas dewa ke kelas raja. Dari kelas raja, dia diturunkan menjadi seorang duke. Tiba-tiba,
Elit daftar Dewa Geno menjadi makhluk rata-rata alam semesta yang bahkan bukan Baron. Burning Lamp, yang pernah terlihat sangat kuat dalam pertarungan dewa, sekarang terlihat seperti orang tua. Dia tampak seperti kayu kering. Tidak ada lagi kekuatan yang dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan hidupnya hampir habis. Itu membuat banyak elit merasa dingin, terutama Northern Light Alpha dan yang lainnya yang menonton pertarungan dari jarak dekat. Kepala mereka mati rasa. Mereka tidak memaksakan keberuntungan mereka. Mereka tidak berani tinggal, jadi mereka segera meninggalkan daerah itu. Melihat Northern Light Alpha dan dewa sejati lainnya pergi, Han Sen menyipitkan mata. Matanya, dia segera berbalik dan pergi. Burning Lamp, dengan Life Force yang sangat lemah, mengucapkan slogan Buddha. Amitabha, terima kasih karena tidak menghancurkan seluruh Buddha. Petik 2. Han Sen mengabaikan Burning Lamp. Dia berbalik dan berencana untuk pergi. Kehidupan Burning Lamp kehabisan minyak. Bahkan jika Han Sen tidak membunuhnya, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Han Sen terlalu malas untuk mengakhiri hidupnya. Mengenai membunuh seluruh ras, Han Sen tidak bisa melakukan itu. Nyatanya, dia seperti Kong Fei. Dia tidak ingin membunuh orang. Kong Fei sangat membenci Feather, tapi dia tidak ingin menghancurkan setiap Feather yang ada. Dia bahkan telah menerima banyak anak yatim piatu Feather. Han Sen tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Kong Fei. Dia tidak akan merawat Buddha, tetapi dia tidak ingin membunuh mereka semua. Pertarungan untuk menyalakan lentera telah usai, tapi yang dibangkitkan Han Sen belum berakhir. Pertarungan ini memiliki efek besar yang memengaruhi seluruh bentuk alam semesta. Bab 2892 Ghost Waktu, Subscribe Penatua. Sang Buddha telah menjadi ras rendah. Burning Lamp sekarang menjadi orang biasa. Sang Buddha tidak lagi mampu mencapai banyak hal. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka bisa mempertahankan kekuatan mereka di kerajaan Buddha. Setelah pertarungan lentera itu, Buddha bukanlah satu-satunya ras yang terluka. Destroyed menderita kerugian yang sangat menyedihkan. Pemimpin Destroyed telah terbunuh dalam pertarungan ras lainnya. Mereka bahkan tidak ada hubungannya dengan kejadian itu, tapi rusak berat. Destroyed adalah ras tertinggi kelima. Ada banyak dewa sejati di Destroyed, tapi pemimpin Destroyed adalah pemimpin dari mereka semua. Dia masih memiliki kekuatan tertinggi dan paling dihormati. Bagi tiga ras tinggi, kematian dewa sejati tidak terlalu memengaruhi kekuatan mereka. Destroyed berbeda. Hilangnya dewa sejati berarti mereka setengah mati. Beberapa faksi yang ingin menyerang Destroyed sekarang sedang bergerak. Itu membuat ras Destroyed jatuh ke dalam kekacauan. Nama Godfather Han Sen seperti matahari di langit alam semesta. Sebelumnya, nama Godfather Han memang sedikit lucu. Sekarang, setiap kali makhluk menyebut nama Godfather Han, itu bukan lelucon dan lebih merupakan nama teror. Menjadikan dewa sejati kelas kupu-kupu dan mengubah dewa Burning Lamp menjadi makhluk biasa adalah hal yang liar. Makhluk lain selalu takut pada elit yang didewakan, tetapi mereka seperti anak-anak di depan Han Sen. Kekuatan yang dia pegang sudah cukup untuk menakuti seluruh alam semesta. Godfather Han menjadi istilah baru di alam semesta. Kekuatan macam apa itu? Seorang tetua Very High mengerutkan kening dalam pikirannya. Dia diberi tugas menangkap Han Sen dan mengembalikannya ke Very High. Karena keterlibatan pemimpin Destroyed, dia tidak pergi dan mengambil tindakan. Dia menunggu sampai Han Sen mengubah pemimpin Destroyed menjadi kelas kupu-kupu dan Burning Lamp menjadi orang biasa. Bahkan tetua Very High terkejut. Dia tidak berani mendekati Han Sen. Nyatanya, bukan hanya perasaan Very High seperti itu. Banyak elit terkejut dengan sutra kuning Suan Han Sen. Tidak ada yang berani melakukan apapun. Ditambah lagi, mereka tidak yakin bahwa Han Sen adalah kelas kupu-kupu karena sutra kuning Suan tidak cukup untuk mengubah dewa sejati menjadi orang biasa. Dia bisa membuat mereka turun level untuk sementara waktu. Jika Northern Light Alpha dan yang lainnya telah menyerang Han Sen bersama, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Han Sen. Mereka harus mundur jauh. Mereka terkejut dengan apa yang bisa dilakukan Han Sen. Han Sen mengubah Burning Lamp menjadi orang biasa terlalu menakutkan. Mereka tidak mengerti betapa kuatnya Han Sen. Tidak ada yang berani datang dan menghentikan Han Sen untuk menyalakan lentera Crystallizer. Han Sen ingin menyingkirkan Northern Light Alpha dan yang lainnya, tapi dia belum cukup kuat untuk melakukan itu. Sudah sulit baginya untuk menyalakan lentera ras. Siapa yang pernah disinggung oleh para Crystallizer? Mengapa ada elit yang ingin mencoba dan menghentikan Crystallizer dari menaikkan status mereka? Han Sen tidak mengerti. Kembali ke tempat suci, Han Sen melihat manusia di tempat suci tidak terpengaruh oleh lentera ras Crystallizer. Dia merasa sedikit lega. Han Sen memahami bahwa kuil dan alam semesta memiliki aturan yang berbeda. Kedua tempat itu tidak terhubung, tetapi dia masih khawatir. Dia membawa elit manusia ke alam semesta, dan manusia segera menghasilkan persenjataan. Dia dijadikan Baron, dan tanda ras Crystallizer muncul di dahinya. Setelah menjadi Baron, tanda ras mulai memudar. Tentu saja, setelah memasuki alam semesta besar, kamu akan terpengaruh oleh aturan Aula Geno, pikir Han Sen. Dengan Space Garden sebagai basisnya, kekuatan Han Sen di alam semesta sudah cukup bagus. Han Sen tidak perlu terlalu khawatir lagi. Dia membawa sebanyak mungkin xenogenik, makhluk, dan manusia ke Space Garden. Mereka semua menggunakan sumber daya Space Garden untuk berkembang dengan cepat. Membuat ras menjadi kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya oleh satu orang. Jika dia ingin manusia menjadi kuat di alam semesta, dia membutuhkan semua orang untuk menjadi lebih kuat.
Itu hanya Space Garden. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang ada, mereka tidak bisa menjadi ras tertinggi hanya melalui mereka. Hansen membutuhkan 100 atau 1000 ruang xenogenik yang mirip dengan Space Garden untuk bersaing membuat manusia dan orang lain yang mendukung Hansen dapat menyerang ras tinggi. Hansen mengambil langkah maju pertamanya, tetapi itu adalah langkah tersulit. Setelah itu, Hansen tidak lagi berada di Space Garden. Meskipun memiliki banyak sumber daya, mereka hanyalah tumbuhan xenogen primitif. Itu tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan para elit kupu-kupu, seperti Hansen. Bukan hanya Hansen, bahkan Huang Fujing, yang merupakan kelas larva, perlu menemukan lebih banyak sumber daya untuk terus naik level. Hansen ragu-ragu, tapi dia memutuskan untuk menggunakan identitas Holy Baby untuk kembali ke Extreme King. Dia harus ada di sana agar dia bisa menjadi dewa sejati lebih cepat. Holy Baby yang asli terjebak di Space Garden. Holy Baby bersikap sangat jujur. Dia menghabiskan beberapa waktu dengan Six Red Maca Kue. Dia telah banyak mengikuti Bauer. Dia terus memanggil Bauer, Sister Bauer, untuk membuatnya merasa nyaman. Hansen tidak tahu apa yang terjadi saat dia pergi, tapi dia tahu Holy Baby ditekan oleh Bauer. Dahi Hanlinger memiliki tanda kristalizer, tapi dia sama dengan Bauer. Dia belum naik level. Hansen, yang menyalakan lentera, juga sama. Dia juga belum naik level. Dia hanya menerima sedikit manfaat melalui gennya. Hansen kembali menggunakan Force Cube sebagai batu loncatan. Dia berhasil menggunakan identitas Holy Baby untuk menyusup ke Nine Defense Palace. Dia berencana untuk pergi dan melihat Time Ghost di istana nomor 0002. Time Ghost adalah kelas xenogeneik yang didewakan. Jika dia bisa membunuhnya, itu akan membantu mengisi gen dewa Hansen. Itu akan membuatnya lebih mudah menjadi dewa sejati. Hansen sedang berpikir tentang bagaimana menjadi dewa sejati. Dia menggunakan mahkota Dewa Langit untuk melihat ke dalam Aula Geno dan melihat apakah ada perbedaan. Dia pergi ke istana yang menyimpan Time Ghost di dalamnya, yang masih duduk. Itu dilatih ulang oleh jebakan, tetapi sepertinya tidak ingin bergerak atau bahkan melihat Hansen. Hansen tahu bahwa xenogenik di sana telah disingkirkan rohnya. Meskipun roh mereka bisa terlahir kembali, mereka terjebak di sana untuk waktu yang lama. Roh baru mereka sepertinya lemah. Kecerdasan mereka sangat rendah. Hansen menggambar Skyfin Radis Godlands dan menyodorkannya ke Time Ghost. Time Ghost sepertinya merasakan kekuatan di dalam Skyfin Radis Godlands, jadi dia membuka matanya dan melihat tombak yang mengarah langsung ke arahnya. Sebuah kekuatan muncul dari Time Ghost. Seseorang bahkan tidak dapat melihat bagaimana penyebarannya. Ujung Skyfin Radis Godlands akan menembus dada Time Ghost, tapi jarak kecil itu tiba-tiba terasa sangat besar. Hansen menyerang untuk waktu yang lama, tetapi ujungnya belum mencapai dada Time Ghost. Kekuatan waktu. Hansen kaget. Dalam pengikatan batasan, Time Ghost masih bisa menggunakan kekuatan waktu yang kuat. Tidak heran itu dianggap sebagai elemen waktu kelas atas xenogeneik. Bab 2893 mendapatkan jiwa binatang yang didewakan lagi. Hansen mendorong ke depan beberapa kali. Dia bersepeda melalui beberapa seni geno yang berbeda. Tidak peduli yang mana yang dia gunakan, rasanya seperti tidak ada akhirnya. Mencapai waktu Ghost sepertinya tidak mungkin. Dia tidak bisa menyentuhnya. Tuhan tertawa ketika dia mendekati Hansen. Kecuali jika kamu dapat menembus batas waktu itu, tidak peduli seni geno yang kamu gunakan, kamu tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu. Seni geno waktu mutlak dapat membuat waktu tidak ada habisnya. Beberapa tindakan yang hanya membutuhkan 1 detik untuk dilakukan dapat ditunda tanpa batas. Petik 2. Hansen tahu apa yang salah dengan itu. Dia ingin mematahkan waktu mutlak hantu waktu. Untuk melakukan itu, dia harus menghancurkan area kekuatan waktu atau melepaskan kecepatan yang bisa melesat melalui penundaan waktu. Bagaimanapun, waktu mutlak hantu waktu tidak menghentikan waktu. Waktu masih terus berlalu, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat. Jika kecepatannya lebih cepat dari penundaan, Hansen bisa melukainya. Kecepatan Hansen belum mencapai level itu. Dia bisa mencobanya begitu dia mencapai kelas dewa sejati. Untuk saat ini, dia harus menemukan cara lain untuk menerobos waktu mutlak. Bagaimana Golden Growler di Aula Geno? Hansen langsung bertanya. Karena Tuhan sudah tahu tentang hubungan antara dia dan Golden Growler, tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Jika Tuhan ingin berurusan dengan emas kecil, Hansen siap untuk itu. Tidak buruk, kata Tuhan dengan dingin. Bagaimanapun, dia memiliki darah para petani di dalam dirinya. Roh kelas yang dihancurkan tidak dapat melukainya, tetapi sulit untuk mengetahui apakah ia memiliki roh dewa tingkat yang lebih tinggi. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukannya. Petik 2. Jawaban ini mengejutkan Hansen. Dia mengira Tuhan akan menggunakan Little Gold untuk memancingnya ke Aula Geno, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Setelah berhenti sejenak, Tuhan tersenyum pada Hansen dan berkata, apakah kamu menonton pertarungan yang melibatkan kristalizer yang menyalakan lentera mereka? Ya, jawab Hansen. Apa masalahnya? Tingkat kebugaran Hansen tidak sebaik milikmu, tapi seni genonya sangat aneh, kata Tuhan. Itu bisa membalikkan garis keturunan sesuatu. Itu dapat memaksa makhluk untuk berpindah. Kekuatan itu berbeda dari sesuatu seperti waktu dan ruang. Jika itu memiliki elemen yang terikat padanya, itu akan menjadi elemen kehidupan. Petik 2. Apakah kamu tertarik padanya? Hansen bertanya. Aku cukup tertarik, Tuhan dengan jujur mengakui. Kamu harus pergi mencarinya, kata Hansen sambil tertawa.
Tuhan mengangkat bahu dan bertanya, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa roh Tuhan hanya dapat melakukan perjalanan dengan tubuh makhluk di alam semesta? Selain itu, tubuh dewa alam semesta membatasi kekuatan roh Tuhan. Itulah mengapa aku menggunakan tubuh ini untuk berkeliling alam semesta meskipun ada bahaya. Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Ditambah, tempat seperti Space Garden. Tanpa persetujuan Master, bahkan aku tidak bisa masuk. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Tuhan berkata, plus, aku tidak punya waktu. Tidak bisakah dewa hidup selamanya? Hansen bertanya dengan kaget. Tuhan memiliki kewajiban. Kami para dewa memiliki pekerjaan. Tuhan tertawa. Dia memandang Hansen dan berkata, kali ini, aku kembali untuk memberitahu kamu bahwa sesuatu telah terjadi. Aku tidak akan kembali ke alam semesta. Setelah 6 bulan, aku akan mengembalikan Waner. Tentu saja, kecuali jika kamu ingin pergi ke Aula Geno lebih cepat. Petik 2. Sebelum menjadi kelas dewa sejati, aku tidak akan pergi ke Aula Geno, kata Hansen. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jika kamu merindukan aku, mungkin kamu akan memasuki Aula Geno lebih cepat. Kamu tidak akan langsung mati. Tuhan melambaikan tangannya dan melangkah pergi. Langit tiba-tiba menghadirkan tangga batu. Setelah Tuhan menginjak mereka, dia dengan cepat menghilang dengan tangga batu. Setelah Tuhan pergi, Hansen merasa lega. Dia khawatir Tuhan mungkin memperhatikan Hansen dan dolar adalah orang yang sama, tapi dia percaya Tuhan tidak memperhatikan apa-apa. Itu sudah diduga. Hansen dan Hansen biasa dalam mode xenogeneik adalah dua spesies yang sama sekali berbeda. Kecuali jika orang tersebut tahu ada hubungan antara keduanya, mereka harus memeriksa gen mereka untuk sampai pada suatu kesimpulan. Kalau tidak, tidak ada cara untuk mengatakan itu makhluk yang sama. Apa yang terjadi di Aula Geno yang membuat Tuhan kembali? Hansen ingin menggunakan mahkota Dewa Langit untuk memasuki Aula Geno dan mengintip, tetapi dia menolak. Dia menahan rasa ingin tahunya. Jika Little Gold Gold belum dalam bahaya, Hansen berencana menjadi dewa sejati ke depan akan melihat Little Gold Gold. Hansen melihat Time Ghost. Biasanya, dia tidak bisa membunuh Time Ghost. Sekarang, Time Ghost terkunci di sana. Sepertinya ada jalan. Hansen membuka Dongsuan Sutranya. Dia menggunakan satu tangan untuk pergi ke Time Ghost. Sama seperti sebelumnya, ketika tangan Hansen hendak menyentuh hantu waktu, rasanya tangannya melambat. Rasanya seperti dia tidak akan pernah bisa menyentuh Time Ghost. Mata Hansen berbinar, tangannya mulai berputar. Karena waktu akan berhenti, Hansen membuat celah di dalamnya. Ledakan. Super Spang. Tangan Hansen memutuskan rantai substansi wilayah waktu absolut. Itu memecahkan lapisan di waktu mutlak. Meskipun ditahan, kekuatan hantu waktu masih sangat kuat. Super Spang hanya mampu memecahkan beberapa lapisan waktu mutlak. Dia tidak bisa menghancurkannya seluruhnya. Jika tidak berhasil kali ini, mari kita coba lagi. Hansen mengulurkan tangannya dan bergerak. Itu membuat daerah itu memiliki beberapa pusaran. Hansen menyerang dan menyerang. Dia melanggar waktu mutlak. Kekuatannya terus menghantam Time Ghost. Itu membuat tubuh Time Ghost bergetar. Itu tidak bisa menghancurkan armornya. Dewa sejati xenogenik sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Hansen memegang Skyfin Radis Godlance. Saat dia merobek waktu mutlak, dia melambaikan tombaknya ke Time Ghost. Jika Time Ghost belum terperangkap, rohnya belum diambil, dan roh yang baru lahir belum tumbuh, Hansen tidak berpikir dia bisa menghadapinya. Tapi Hansen berusaha keras. Pada akhirnya, dia mampu membunuh hantu waktu. Dewa xenogenik diburu. Time Ghost, ditemukan gen xenogeneik Devite. Mendapatkan Time Ghost Devite Beast Soul. Petik 2. Hansen senang. Ada suatu masa ketika dia tidak mendapatkan jiwa binatang yang didewakan, tetapi kekuatan hantu waktu itu istimewa. Mungkin jiwa binatang itu mengandung elemen waktu khususnya. Hansen tidak sabar untuk memeriksanya di Sea of Soul-nya. Dia melihat jiwa binatang hantu waktu di depannya. Devite Beast Soul Time Ghost, tipe area, sempurna. Hansen sangat senang. Jiwa Beast Area sangat langka, tetapi Hansen juga senang melihat status yang sempurna. Itu sama dengan pedang cahaya dingin. Itu berarti jiwa binatang hantu waktu sangat kuat. Itu bisa digunakan untuk melawan lawan dewa sejati. Bab 2894 Landan Sen Starter King tetap berada di Istana 9 Pertahanan. Dia tidak pergi. Mengkonsumsi hantu waktu membutuhkan waktu lebih lama daripada yang dibutuhkan untuk xenogenik kupu-kupu. Xenogenik kelas dewa sejati memberi Hansen banyak hadiah. Setelah mengkonsumsi Time Ghost, Hansen memperoleh 14 gen yang didewakan. Jika dia mengkonsumsi Butterfly Xenogenix, dia hanya akan mendapatkan 2 atau 3 paling banyak. Sayang sekali Hansen tidak menemukan dewa xenogenik sejati lainnya di dalam Istana 9 Pertahanan. Dia tidak bisa melakukan ini lagi. Setelah keluar dari Istana 9 Pertahanan, Hansen melihat Bao Ying telah menunggunya di luar tempat itu. "Mengapa kamu di sini?" Hansen bertanya sambil melihat ke arah Bao Ying. "Raja ingin melihatmu dalam perjalanan keluar," kata Bao Ying. "Bai King ingin bertemu denganku. Apakah dia akan mengungkapkan sesuatu padaku?" Hansen mencoba menebak alasannya. Dia mengikuti Bao Ying ke lantai atas Menara Ekstrim King tempat Bai King berada. Menara Raja Ekstrim adalah ruang latihan untuk digunakan semua Raja-Raja Ekstrim. Selain Raja, tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Bahkan sekutu terdekat, istri, atau anak-anak mereka tidak diizinkan masuk. Namun, Bai King bersedia menemuinya di tempat itu.
Jika itu benar, sesuatu pasti akan terjadi. Hansen tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mampu mengalahkan Bai Qing seperti dirinya, tetapi dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Dia dengan hati-hati memasuki Menara Raja Ekstrim. Bao Ying tidak mengikuti karena tidak memiliki izin untuk menginjakan kaki di dalam Menara Raja Ekstrim. Perabotan Menara Raja Ekstrim cukup sederhana. Bagian dalamnya terbuat dari batu. Itu tampak seperti giok kuning. Ini memberi orang perasaan hangat dan santai. Itu adalah gaya arsitektur yang sangat berbeda dengan tempat-tempat Raja Ekstrim lainnya. Tidak ada senogenik yang eksotik. Juga tidak ada harta karun yang kuat. Seseorang bahkan tidak bisa melihat bahan senogenik di sana. Perabotan semuanya sangat sederhana. Hansen berjalan ke lantai atas Menara Raja Ekstrim, tapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa di sepanjang jalan. Bayi suci ada di sini. Silahkan masuk. Suara Bai Qing menggelegar dari lantai atas. Gerbang batu yang tertutup terbuka. Hansen melihat Bai Qing duduk di atas batu giok kuning. Dia memakai pakaian kasual. Jika kehadirannya tidak begitu istimewa, tidak akan bisa dikatakan bahwa orang sebelum mereka adalah pemimpin Raja Ekstrim. Duduk, Bai Qing menunjuk kursi batu di sebelahnya. Hansen tidak keberatan dengan ini, jadi dia duduk sambil bertanya, "Rajaku, mengapa kamu meminta untuk bertemu denganku?" Bai Qing tersenyum pada Hansen. "Hari ini, aku datang mencarimu karena ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu." "Aku sangat lemah, jadi bagaimana aku bisa membantu?" Hansen bertanya. "Kamu harus tahu bahwa aku memiliki banyak putra dan putri. Meskipun tidak semuanya berbakat, mereka tidak buruk. Jadi, ada sesuatu yang sangat mengganggu aku tentang ini. Jika kamu adalah aku, putra atau putri mana yang akan kamu berikan tahta?" Bai Qing sepertinya sangat bermasalah. Dia memegangi rahangnya. Hansen kaget. Ini adalah masalah besar yang menyangkut seluruh Raja Ekstrim. "Aku hanya orang luar. Aku harus menahan lidahku." Petik 2. Hansen tidak berharap Bai Qing bertanya padanya tentang itu. "Kamu adalah satu-satunya murid aku, jadi kamu bukan orang luar," kata Bai Qing dengan santai. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Katakan saja bagaimana perasaanmu." Petik 2. Setelah berpikir sejenak, Hansen berkata, "Aku tidak begitu tahu banyak tentang putra dan putri kamu, tapi aku telah mendengar yang paling berbakat adalah Bai Wuchang sedangkan yang terpintar adalah Bai Wanji." Ketika Hansen mengatakan itu, pikiran jahat melintas di benaknya. Mereka adalah dua saudara kandung yang memiliki ibu dan ayah yang sama. Jika Bai Qing benar-benar akan memilih salah satu dari mereka, ada kemungkinan mereka akan bertarung untuk tahta. Bai Qing sepertinya melihat apa yang dipikirkan Hansen. Dia menyipitkan matanya, menatap Hansen, dan berkata, "Aku tidak mengizinkanmu untuk memutuskan, jadi kamu bisa menanyakanku pertanyaan yang lebih sulit. Kamu hanya perlu memberitahu aku siapa yang akan kamu pilih jika kamu harus memilih." Petik 2. "Jika itu aku akan memilih Bai Wanji." Hansen tahu menjadi jahat dan manipulatif dengan Bai Qing tidak akan berhasil. Jadi, dia langsung saja menjawabnya. "Mengapa?" Bai Qing menatap kecerdasan Hansen, "Ha bunga. Bai Wanji sudah menjadi putra mahkota," kata Hansen. "Jika kamu memilih putra mahkota lain, pasti akan ada masalah. Ditambah lagi, Bai Wanji sudah sangat sukses." Petik 2. "Aku pikir kamu mengatakan Bai Wuchang lebih berbakat," kata Bai Qing. "Mengapa tidak memilihnya?" Tidak peduli seberapa berbakat seseorang sebagai petarung. Dia mungkin kuat, tapi itu tidak berarti dia bisa mengatur seluruh bangsa. Dibandingkan dengan Bai Wanji, menurut aku Bai Wanji adalah manajer yang lebih baik. Faktanya, itulah yang sebenarnya dirasakan Hansen. Dia juga bukan manajer yang berkualifikasi, jadi urusannya sendiri berantakan. Untungnya, Zero, Little Angel, Huang Fujing, Qin Xuan, dan yang lainnya membantunya. Tanpa bantuan mereka, akan sulit baginya untuk menjaga ketertiban apakah dia berada di planet Eclipse atau Space Garden. Banyak masalah akan mudah muncul tanpa mereka. Bai Qing mengangguk dan berhenti membicarakannya. Dia berhenti sejenak dan berkata, "Saat ini, Wanji dan Wuchang serta beberapa putra dan putri lainnya didewakan. Aku berencana untuk membuka Tanah Raja Pemula bagi mereka untuk berlatih di dalam, tetapi Tanah Raja Pemula sangat berbahaya. Bahkan dengan naik level menjadi dewa, bertualang di sana tidak berarti mereka dijamin akan kembali. Jadi, aku butuh orang untuk melindungi mereka. Saat nyawa mereka terancam, kamu harus memastikan mereka hidup." Petik 2. "Ada elit Raja Ekstrim yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah ada banyak dewa elit sejati? Kirim saja." Hansen tahu Bai Qing ingin dia mengasuh mereka, tetapi dia tidak ingin pergi menjaga anak. "Aku bisa menemukan cara untuk melindungi mereka, tapi itu akan memastikan mereka bergantung pada pengawal mereka," kata Bai Qing sambil tertawa. "Itu akan menghambat latihan mereka, jadi itu pasti kamu." "Aku pasti tidak bisa melakukan ini. Dengan sedikit kekuatan yang aku miliki, aku hampir tidak dapat melindungi diri aku sendiri. Bagaimana aku bisa melindungi mereka?" Hansen menggelengkan kepalanya. Dalam waktu yang dia miliki, dia lebih suka membunuh beberapa senogenik lagi untuk mengisi penghitungan gen pendewaannya. "Kamu bisa, dan itu karena kamu adalah dolar," kata Bai Qing sambil tersenyum. Dengan senyum masam, Hansen berpikir, kamu bisa mengatakan bahwa aku adalah dolar." Dia tidak mengakuinya, tapi dia tidak menyangkalnya. "Mengapa kamu memberikan tugas yang begitu penting kepada orang luar seperti aku?"
Dia bertanya, apakah kamu tidak khawatir tentang aku melindungi mereka tetapi gagal dalam beberapa kapasitas? Kemudian semua putra dan putri kamu akan mati. Petik 2. Itu tidak akan terjadi, kata Bai Qing dengan pasti. Aku tahu kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Han Sen tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu mengapa Bai Qing begitu percaya diri dan begitu baik. Bai Qing berhenti, tersenyum, dan berkata, bahkan jika mereka semua mati, aku bisa membuat beberapa bayi lagi. Aku belum setua itu. Petik 2. Han Sen tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa menolak tugas ini, jadi dia menerimanya. Bagaimanapun, dia telah mengambil begitu banyak barang dari Bai Qing, jadi sulit untuk menolak tawaran itu. Selain melindungi putra dan putri, Bai Qing memberitahu Han Sen bahwa dia juga bisa berlatih di tanah Raja Pemula. Ini akan membantu Han Sen naik level. Han Sen bingung tentang itu, jadi dia hanya mengangguk. Bab 2895 Familiar Machine, Subscribe Penatua. Han Sen menerima daftar orang-orang yang terikat untuk Starter Kingland. Dia menemukan nama Bai Wei di daftar. Han Sen melihat daftar itu. Selain Bai Wei, ada beberapa pangeran dan putri yang dia kenal. Mereka termasuk Bai Wanji, Bai Wuchang, Bai Lingxiang, Bai Qingxia, Bai Kanglang, dan Bai Jianxing. Ada sekitar 20 pangeran dan putri dalam daftar. Han Sen berpikir, ada begitu banyak pangeran dan putri yang didewakan sekarang. Berapa banyak sumber daya yang merugikan mereka? Apakah sumber daya Extreme King semuanya telah habis sekarang? Petik 2. Setelah membaca semuanya, dia membuat catatan mental dari semua pangeran dan putri yang akan dia temani. Bai Qing membuatnya terdengar seperti urusan biasa. Jika para pangeran dan putri akhirnya mati, tidak diragukan lagi Bai Qing akan sangat marah. Kemungkinan waktu Han Sen di Extreme King tidak akan semenyenangkan sebelumnya. Han Sen belum ingin meninggalkan Extreme King dulu, jadi dia berencana menyelesaikan tugas ini. Ditambah, dia sedikit tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Starter Kingland. Bai Qing hanya memberitahunya di mana tempat itu, tetapi dia tidak pernah mengatakan tempat seperti apa itu. Dia tidak menjelaskan seperti apa itu. Saat Han Sen kembali ke taman, Bao Ying sedang menunggunya. Han Sen memberitahunya bahwa dia akan pergi ke Starter Kingland. Dengan begitu, dia tidak perlu pergi ke taman lagi. Mendengar bahwa Han Sen akan pergi ke Starter Kingsland, Bao Ying tampak dalam keadaan tidak percaya. Apakah ada masalah dengan pergi ke Starter Kingsland? Han Sen bertanya-tanya. Dia menatap Bao Ying. Bao Ying menggelengkan kepalanya. Raja pasti sangat mencintaimu. Dulu, hanya pangeran dan putri yang bisa memasuki Starter Kingsland. Aku tidak akan pernah mengharapkan raja untuk memberimu izin. Petik 2. Apa kamu tahu tempat seperti apa Starter Kingsland itu? Han Sen ingin mengetahui lebih lanjut tentang Starter Kingsland. Bao Ying menggelengkan kepalanya. Hanya pangeran dan putri yang bisa masuk. Apapun yang terjadi di Starter Kingsland tidak akan pernah dibicarakan saat mereka kembali. Aku tidak tahu banyak. Aku hanya tahu bahwa Starter Kingsland adalah tempat rahasia yang ditinggalkan oleh Raja Alpha. Tempat itu untuk menguji keberanian para pangeran dan putri. Itu untuk memilih orang yang berhak naik tahta. Biasanya, semakin baik penampilan mereka di Starter Kingsland, semakin tinggi peluang mereka bisa mendapatkan tahta. Tapi kamu bukan keturunan raja. Aku kira, tidak peduli seberapa baik kamu melakukan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Petik 2. Bao Ying sepertinya berusaha mengingatkan Han Sen untuk tidak menyinggung para pangeran dan putri. Ini akan menarik. Han Sen mengelus rahangnya dan berpikir, mengapa Bai Qing membiarkanku pergi ke tempat seperti ini? Apakah ada konspirasi yang berperan? Apakah ada sesuatu yang terjadi di balik layar? Petik 2. Tidak peduli apa masalahnya, Han Sen masih harus pergi ke sana. Dia pasti lebih ingin tahu tentang Starter Kingsland. Raja Alpha Extreme King adalah hamba pemimpin sekret. Apa yang dia tinggalkan mungkin merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Sudah waktunya untuk pertemuan. Ketika Han Sen berada di pintu masuk Starter Kingsland, para pangeran dan putri sudah berkumpul. Mereka melihat Han Sen tiba. Ketika mereka melakukannya, mereka terlihat bingung. Baik. Semua orang ada di sini, kata Bai Bui. Starter Kingsland akan segera dibuka. Kalian harus ingat bahwa Starter Kingsland sangat berbahaya. Setiap kali grup masuk, pangeran dan putri cenderung mati. Starter Kingsland hanya buka sesekali dan dengan jendela yang sangat pendek. Ini akan segera ditutup. Kamu harus menunggu sebulan sebelum dapat mengaksesnya lagi. Pada saat itu, bahkan elit dewa sejati tidak bisa masuk. Jadi kalian harus sangat berhati-hati dan saling membantu. Jika kamu tidak bekerja sama, kecil kemungkinan orang lain dapat menyelamatkan kamu. Petik 2. Pangeran Swatstar dengan dingin menatap Han Sen dan berkata, Paman kedua, Holy Baby bukan dari garis keturunan ayah. Mengapa dia diizinkan untuk memasuki Starter Kingsland? Petik 2. Setiap pangeran dan putri menoleh untuk melihat Han Sen. Mereka seperti Pangeran Swatstar. Mereka mengira membiarkan siswa xenogenik dari luar masuk ke Starter Kingsland adalah prospek yang menggelikan. Ini adalah keputusan raja, kata Bai Bui dengan dingin. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat pergi dan membahasnya bersama raja. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Pangeran Swatstar tidak berbicara lagi. Dia hanya dengan marah menatap Han Sen. Han Sen mengangkat bahunya dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya bertugas menjaga putra dan putri tetap hidup. Han Sen tidak akan peduli jika mereka terluka. Jika mereka cukup bodoh untuk melawannya, dia juga tidak keberatan.
Selama dia memukuli mereka dan tidak membunuh mereka, semua akan baik-baik saja. Tentu saja, Hansen masih bertugas merekam penampilan mereka di Starter Kingsland. Meskipun dia tidak berencana melakukan apapun pada catatan itu, jika mereka benar-benar akan menjadi jahat, dia tidak keberatan menggambarkan betapa bodoh dan menyedihkannya mereka. Itu bisa sangat memengaruhi keputusan akhir Bai King. Kebanyakan pangeran dan putri mirip dengan Pangeran Swordstar, tetapi mereka bahkan lebih jahat. Mereka tidak menunjukkan ketidaksukaan mereka pada perusahaan Hansen seperti yang dilakukan Pangeran Swordstar. Waktumu habis. Tolong, semuanya, silakan pergi ke Starter Kingsland sekarang, kata Bai Bui. Dia berjalan di depan istana dan membuka pintu istana. Para pangeran dan putri melihat ke dalam istana. Mereka hanya mendengar tentang Starter Kingsland sebelumnya, tetapi mereka belum pernah memasukinya. Mereka penasaran. Di dalam istana, Hansen banyak mengenal peralatan. Ini, mereka tidak bisa menjadi mesin kristalizer. Hansen kaget. Dia menatap ke dalam istana dan melihat mesin yang tak terhitung jumlahnya dibangun dari kristal. Mereka semua bersinar dan anehnya berkilau. Itu tampak seperti ruang kendali kristalizer yang pernah dikunjungi Hansen. Bai Bui membawa rombongan pangeran dan putri ke dalam istana. Dia menunjuk ke wadah kaca yang tampak seperti mesin dan berkata, kalian berdiri di sana. Sekelompok pangeran dan putri masuk ke wadah kristal. Wadah kristal itu panjangnya 60 kaki, jadi 20 pangeran dan putri mampu berdiri di dalam tanpa merasa terlalu sempit. Hansen telah melihat mesin yang tampak seperti mesin kristalizer. Dia berpikir, apakah item kristalizer ini pernah dimiliki oleh Extreme King Alpha? Apakah mesin ini milik sekret? Petik 2. Sementara Hansen berpikir, Bai Bui berdiri di depan dinding kristal yang tampak seperti ruang kendali. Jarinya bergerak cepat melintasi dinding kristal. Setiap kali dia menyentuh sumur kristal, ada kilatan di atasnya. Saat Bai Bui menunjuknya, Hansen melihat wadah kristal itu mulai berputar. Bagian bawahnya berputar ke arah yang berbeda dengan bola kristal. Program semacam ini membuat Hansen berpikir tentang mesin teleportasi yang ditampilkan di aliansi. Mesin teleportasi aliansi bukanlah teknologi kristalizer murni. Ada banyak batasan, dan mereka pasti tidak bisa memindahkan banyak orang sekaligus. Benda apa ini? Hansen sangat penasaran. Dia ingin tahu tempat apa yang disebut Starter Kingsland itu. Ledakan. Hansen merasakan gelombang sihir menembus matanya. Itu adalah perasaan yang sama yang dia rasakan saat menggunakan teleporter di aliansi. Ketika penglihatannya berhenti berputar, dia menyadari dia tidak berada di dalam wadah kristal lagi. Bab 2896 Kuil Merah, Subscribe Penatua. Ketika mereka masuk, apa yang dilihat pangeran dan putri mengejutkan mereka. Mereka berada di mulut xenogenik raksasa. Setelah dikonfirmasi, mereka menemukan itu adalah mulut kerangka xenogenik yang sudah mati. Mereka ada di dalam mulut tengkorak. Kerangka xenogenik raksasa itu tampak seperti tulang dinosaurus. Ada sayap di punggungnya, tetapi hanya tulang dari penampilan sebelumnya yang tersisa. Di tanah di bawah tulang xenogenik, semuanya tampak membatu. Permukaannya sangat kasar, ada banyak ukiran di tulang. Ada simbol dan garis. Ada kristal aneh pada simbol dan garis. Ini adalah naga iblis luar angkasa yang sebenarnya, kata Bai Kanglang sambil menatap tulang. Ini pasti kerangka dari naga iblis ruang angkasa sejati kelas dewa, kata Bai Wanji. Legenda mengatakan bahwa naga iblis luar angkasa memiliki kekuatan teleportasi. Tuan Alpha menggunakan tulang naga iblis ruang angkasa untuk melengkapi teleporter luar angkasa. Itu sangat mahal. Petik 2. Semua pangeran dan putri memuji metode Extreme King Alpha, tetapi Hansen tidak berpikir bahwa tempat itu dibuat oleh Extreme King Alpha. Saat mereka berjalan keluar dari kerangka naga iblis ruang angkasa yang sebenarnya, mereka melihat sebuah pulau. Ada laut biru di sekitarnya, tapi air lautnya sangat gelap. Itu seperti tinta, tidak ada gelombang. Di sisi kiri laut, Hansen melihat jembatan kayu. Jembatan kayu itu lurus. Itu adalah jalan untuk menyeberangi laut. Meskipun laut dikelilingi banyak awan, mereka masih bisa melihat ujung jembatan kayu yang lain. Itu adalah pulau lain. Karena awan laut sangat tebal, kabut abu-abu muda sangat mengganggu penglihatan mereka. Mereka hanya bisa melihat bayangan buram yang mengintai di pulau itu. Sebagian besar pangeran dan putri mencoba menggunakan seni Geno untuk melihat pulau itu. Mereka segera menemukan bahwa tidak peduli jika mereka menggunakan penglihatan atau indera mereka berdua menjadi jauh lebih buruk dalam kabut abu-abu. Jika mereka mencoba lebih jauh, seluruh efektivitas akan hilang. Pangeran Swordstar berkata, sepertinya pulau itu adalah tujuan kita. Ayo kita ke pulau dulu. Dia langsung terbang menuju pulau itu. Dia telah terbang sekitar 6-9 kaki ketika teriakan tiba-tiba terdengar. Pangeran Swordstar tersedot ke tanah. Itu seperti magnet yang mengklaim dirinya. Karena dia tidak siap, Pangeran Swordstar tidak bereaksi. Dia jatuh ke tanah dan merasakan sakit yang luar biasa. Sepertinya dia jatuh dengan buruk. Area terbatas udara, kata Bai Wanji dengan cemberut. Hanya ketinggian itu yang cukup untuk membuat Pangeran Swordstar jatuh seperti itu, yang berarti sudah jelas bahwa itu adalah area yang dibatasi udara. Tidak heran mengapa ada jembatan kayu, kata Bai Lingxiang sambil memandang jembatan kayu itu. Melihat apa yang terjadi pada Pangeran Swordstar, tidak ada yang berani sembarangan melakukan hal lain. Mereka mengawasi sebentar dan memutuskan bahwa jembatan adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan. Pangeran dan putri melangkah menyeberangi jembatan dan berjalan ke pulau di depan mereka.
Laut apa ini? Airnya gelap seperti tinta. Aku tidak bisa melihat apa yang bersembunyi di bawah ombak. Tidak ada angin. Tidak ada gelombang juga. Tidak ada satu gerakan pun. Pangeran Swardstar terus mengamati laut saat dia berjalan. Dia sepertinya kesal. Perasaan mengganggu ini berasal dari rasa gugup. Ketika Hansen melihat laut hitam, dia merasakan hal yang sama. Dia tidak bisa menyalahkan Pangeran Swardstar karena merasa seperti itu. Pangeran dan putri lainnya merasakan hal yang sama juga. Mereka hanya tidak berperilaku seperti Pangeran Swardstar dan menunjukkannya di lengan baju mereka. The Extreme King tidak akan benar-benar membahayakan pangeran dan putri mereka, kan? Hansen memandang semua pangeran dan putri bergengsi, tetapi tatapannya tertuju pada Bai Wei. Bai Wei terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Dia tampak cantik dan muda, tetapi suasana di sekitarnya tidak sesuai dengan usianya. Sepertinya Bai Wei telah tumbuh besar. Hansen menghela nafas. Dia membuang muka untuk mencegah terlalu banyak menatapnya. Jika tidak, dia mungkin telah memperhatikan sesuatu. Jembatan itu panjangnya 30 hingga 40 mil. Seluruh perjalanan membuat mereka gugup, tetapi tidak ada kejadian atau bahaya yang terjadi. Dari jauh, mereka bisa melihat pulau itu tampak seperti pulau vulkanik. Itu sangat rendah di sekitar pusat yang sangat tinggi. Itu tampak seperti gunung berapi. Ada istana merah metalik di atas gunung berapi. Hansen melihat ke istana. Judul istana ditulis secara generik bahasa alam semesta, kuil merah. Itu hanya dua kata itu. Hansen melihat ke istana. Dia kaget. Kata, kuil, tidak terlalu umum di alam semesta. Kuil yang diketahui Hansen adalah yang ditempati oleh Dewa Roh. Istana logam ini bernama kuil merah. Hansen merasa itu sangat aneh. Ini seharusnya bukan kuil dewa dengan roh Tuhan di dalamnya. Jika tidak, tidak akan ada kata bait suci. Hansen memikirkannya, yang membuatnya semakin penasaran. Dia bertanya-tanya apa yang mungkin ada di dalam kuil merah. Melihat semua pangeran dan putri meninggalkan jembatan kayu, Bai Wanji tiba-tiba menghentikan semua orang. Tunggu sebentar. Semua orang berpaling untuk melihat Bai Wanji. Mereka tidak tahu apa yang dia maksud. Apa yang telah dipelajari putra mahkota? Pangeran Kingxia bertanya. Bai Wanji menunjuk ke jembatan kayu. Dia menunjuk ke kata kayu. Bunyinya, ribuan tentara di jembatan kayu. Kuil merah hanya menyimpan mayat hidup. Petik 2. Sebelumnya, semua orang terpikat oleh kuil merah pada puncaknya. Mereka tidak mengamati jembatan itu. Sekarang, Bai Wanji menarik perhatian mereka ke papan nama itu. Bai Lingxiang tidak mengerti apa artinya, jadi dia memandang Bai Wanji dan bertanya, Putra Mahkota, apakah kamu tahu artinya? Bai Wanji menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Pangeran Kingxia berkata, ribuan tentara yang melintasi jembatan tidaklah sulit untuk dipahami. Artinya dari sekian banyak orang yang menyeberang, hanya satu yang lewat. Ini memiliki arti yang mirip dengan 1000 tulang kering yang kini terkenal. Jika dikatakan hanya satu dari kita yang bisa menyeberangi jembatan ini, itu tidak masuk akal. Ia juga mengatakan bahwa kuil merah adalah rumah bagi mayat hidup. Itu tidak bisa dimengerti. Undead artinya kita atau orang-orang di kuil merah. Tidak ada yang tahu. Karena kita sudah di sini, tidak ada gunanya mundur, kata Bai Kanglang. Mari kita pergi ke kuil merah dulu. Dia berjalan maju dan keluar dari jembatan. Melihat Bai Kanglang begitu berani, Hansen tersenyum. Dia bisa menebak apa maksud Bai Kanglang. Ribuan tentara yang menyeberangi jembatan satu persatu kemungkinan besar berarti. Mungkin yang pertama terlintas adalah penerima sesuatu yang baik, itulah mengapa Bai Kanglang mengatakan itu. Bukan karena dia terlahir pemberani. Ditambah lagi, semakin dia berjalan, semakin dia berhati-hati. Para pangeran dan putri melihat Bai Kanglang keluar dari jembatan tanpa bahaya. Mereka dengan cepat memutuskan untuk mengikuti. Melihat semua pangeran dan putri dengan selamat tiba, Bai Kanglang tampak sedikit kecewa. Mereka menaiki tangga batu kuil merah. Mereka mencatat bagaimana seluruh struktur candi dibangun dari logam. Dari jauh, itu tampak seperti butiran api. Pang! Semua orang sedang memeriksa kuil merah ketika mereka mendengar suara keras. Pintu kuil merah terbuka dengan sendirinya. 2897 undead, subscribe Penatua. Para pangeran dan putri langsung mundur. Mereka semua mengumpulkan kekuatan mereka. Tidak ada yang berani mempermainkan hidup mereka. Hansen mengumpulkan kekuatan juga. Dia melihat ke arah kuil merah, yang sedang terbuka, tetapi dia tidak melihat sebuah kuil. Itu membuat Hansen merasa lega. Hansen melihat kotak logam yang terlihat seperti peti mati. Itu hanya ada di sana, diam-diam di dalam kuil merah. Kotak itu terlihat seperti terbuat dari logam merah. Satu sisi agak besar, sedangkan sisi lainnya agak kecil. Tingginya 3 kaki dan panjang 6 kaki. Itu tampak seperti peti mati yang sangat besar. Selain itu, kuil merah masih kosong. Tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Sebelum pergi ke sana, tidak ada yang memberitahu pangeran dan putri apa yang ada di dalam Starter Kingsland. Mereka sangat bingung. Tidak ada yang berani melakukan gerakan gila. Kaca. Kuil merah mengeluarkan suara berderak. Kotak peti mati logam bergerak sedikit. Rasanya seperti ada semacam saklar di dalam roda gigi. Tutup kotak logam itu terbuka. Itu seperti pembukaan lift dari kedua sisi. Sebelum Hansen dan para pangeran dan putri bisa melihat apa yang ada di dalam kotak logam, bayangan keluar dari kotak logam. Hansen melihat bahwa benda yang keluar dari kotak logam itu sebenarnya adalah seseorang, tetapi tubuh itu tidak terdiri dari daging.
Itu adalah kristal lembut semi-transparan yang membentuk bentuk itu. Kristal itu sendiri tidak memiliki warna. Ada pembuluh darah merah dan organ yang tak terhitung jumlahnya di dalam kristal. Mereka bersinar dengan cahaya merah, yang membuat seluruh tubuh bersinar merah. Benda apa ini? Bai Lingxiang bertanya dengan cemberut. Sebelum para pangeran dan putri menjawab, makhluk aneh itu membuka matanya. Itu melompat keluar dari kotak logam. Tinjunya memiliki cahaya merah seperti laser, dan itu mengarah ke Bai Kanglang, yang berada di depan. Bai Kanglang mendengus dingin. Dia mengeluarkan pisau dan menebas makhluk yang masuk itu. Pisaunya seperti ombak di laut. Dalam waktu singkat, tidak diketahui berapa kali dia melepaskan serangannya. Semua kekuatan tebasan digabungkan untuk membuat kekuatan satu tebasan mencapai kelas transmutasi. Pang! Cahaya pisau menghantam cahaya merah. Cahaya merah pecah. Bai Kanglang kaget. Tubuhnya mengikuti arus. Itu sangat berbahaya, namun dia berhasil menghindari pukulan itu. Para pangeran dan putri berhenti untuk menggabungkan kekuatan mereka. Bai Lingxiang mengeluarkan cahaya dingin. Dia ingin membekukan makhluk itu, tetapi cahaya merah di tubuhnya berputar. Itu membuat cahaya dingin Bai Lingxiang meleleh. Itu tidak mempengaruhi hal lain. Para pangeran dan putri masing-masing memiliki gerakan yang berbeda. Untuk melawan makhluk itu, setiap orang harus bertarung bersama. Terlepas dari upaya gabungan mereka, binatang itu tidak sekarat. Tubuhnya bersinar dengan cahaya merah. Sepertinya itu mungkin bisa menghancurkan semua jenis kekuatan. Satu pukulan membatasi banyak pangeran dan putri. Bahkan Bai Wanji pun tidak mampu menangkisnya dengan baik. Mengapa keterampilan meninju yang digunakannya sangat mirip dengan Shocking Sky pun milik Extreme King? Bai Wei bertanya. Semua orang tahu bahwa keterampilan meninju makhluk itu mengingatkan pada Shocking Sky pun Extreme King mereka. Ketika digunakan oleh musuh mereka, itu aneh. Itu berbeda dari seberapa sombongnya Extreme King Shocking Sky pun. Itu terlihat jauh lebih jahat. Sepertinya ini adalah tes yang Tuan Alpha berikan pada kita. Tempatnya sangat kecil. Itu tidak akan terbuka. Ayo kembali sekarang. Bai Wanji berbicara dan dengan cepat meninggalkan istana. Semua orang juga meninggalkan istana. Makhluk aneh itu mengejar mereka keluar. Tubuhnya terlihat seperti seorang Extreme King pada umumnya. Itu mirip dengan manusia, tetapi tubuhnya terbuat dari kristal. Makhluk itu juga botak. Itu tampak seperti patung kristal botak. Han Sen belum melakukan serangan. Dia telah memperhatikan mereka. Kekuatan makhluk ini hanya primitif, meskipun berada di level teratas. Bai Wanji dan yang lainnya seharusnya bisa menghadapinya. Saudaraku, silakan mundur, kata Pangeran Qingxia. Izinkan aku untuk menantang monster ini. Dia meninju monster itu. Pangeran Qingxia memiliki gelar, Pangeran Tercantik. Dia telah melawan Han Sen sebelum menggunakan Heart Rate 10 times miliknya. Tapi saat itu, Heart Rate 10 times Pangeran Qingxia masih harus diselesaikan. Sekarang dia adalah dewa primitif, dia sering mempraktikkan seni Geno yang sombong itu sebanyak mungkin. Tentu saja, saat kepala Pangeran Qingxia memiliki rantai zat hijau yang keluar darinya, dia membawa udara yang sombong ke arah makhluk itu dengan cahaya merah. Itu adalah Heart Rate 10 times. Pang! Dengan serabgan itu, cahaya hijau dan merah bertabrakan. Seseorang tidak dapat melihat yang mana yang menang. Mereka berdua imbang. Pangeran Qingxia berteriak dan maju. Dia melawan monster itu. Dia menggunakan Heart Rate 10 times yang luar biasa dan tak tertahankan untuk melawan makhluk itu dengan keras. Heart Rate 10 times begitu sombong, kata Bai Wanji, yang sedang menonton. Aku yakin makhluk itu hanya tingkat teratas dari dewa primitif. Saudara Qingxia baru saja menjadi primitif, tetapi dia sudah bisa melawan makhluk itu. Itu sangat langka. Petik 2. Saudara Qianxia memiliki tubuh yang lembut, tetapi dia mempelajari seni Geno yang sombong, kata Bai Lingxiang. Ini sangat langka. Awalnya, mereka dikejutkan oleh monster itu. Olah itu sangat kecil sehingga membuat mereka panik. Melihat bahwa makhluk itu hanyalah makhluk primitif di tingkat atas, dan tampaknya hanya menggunakan seni Geno yang mirip dengan Shocking Sky pun milik Extreme King, mereka berhenti panik dan mulai mengagumi. Han Sen ada di dekatnya memeriksa makhluk itu. Makhluk itu memberi Han Sen perasaan aneh. Itu tidak terlihat seperti xenogenik. Nyatanya, itu terlihat cukup familiar. Han Sen tahu pasti dia belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Aneh, dari mana perasaan akrab ini berasal? Han Sen menyentuh rahangnya. Dia sedang memeriksa makhluk aneh itu. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Dia tidak bisa memikirkan mengapa itu tampak begitu akrab. Pang! Meskipun makhluk itu kuat, ia terlihat sangat bodoh. Itu hanya bisa menggunakan seni Geno Extreme King Shocking Sky pun. Pangeran Qingxia, sementara itu, terus mengubah seni Genonya. Dia memukul musuh dengan Heart Rate 10 times. Rantai zat yang sombong merobek tubuh transparan makhluk itu. Tubuh yang rusak itu tiba-tiba hancur dan melemah. Itu menguap seperti air, tiba-tiba menjadi bersih. Tunggu, perasaan itu. Apakah itu? Han Sen dengan aneh melihat makhluk yang menghilang itu. Kepalanya terasa seperti disambar petir. Jantungnya melonjak. Han Sen berlari ke pintu kuil merah. Dia ingin melihat keluar pintu untuk mengkonfirmasi tebakannya. Sebelum dia bisa mencapai pintu, sebuah suara menggelegar dari dalam kuil merah. Tidak ada emosi. Kedengarannya seperti listrik. Membunuh undead pemula. Setelah mendengar suara itu, Han Sen merasakan getaran yang kuat. Sebuah jembatan muncul dari laut di belakang kuil merah. Itu menuju ke Cakrawala.
Bab 2898 Kuil Kuning. Bai Wanji dan yang lainnya tidak terkejut. Mereka akan merasa jauh lebih tidak nyaman jika perjalanan mereka melalui Starter King's Land adalah perjalanan tanpa uji coba pengujian mental yang sebenarnya. Jadi ini tidak sepenuhnya tidak terduga. Jika kita sudah berhasil melewati tahap pertama, mari kita lanjut ke tahap kedua. Bai Wanji mengangkat kakinya dan berjalan menuju jembatan yang muncul dari laut. Semua pangeran dan putri mengikuti, tapi Hansen tidak. Dia berjalan ke kuil merah dan masuk ke gedung melalui pintu kaca. Kotak logam yang tertutup terbuka lagi. Dengan cepat, Hansen melihat manifestasi monster transparan dari luar kotak. Ini dia. Makhluk ini terlihat seperti roh, tetapi tidak persis sama. Hansen memandang monster transparan itu dan memiliki banyak pemikiran. Ketika makhluk itu muncul, ia melontarkan pukulan ke Hansen. Hansen melihatnya dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak ingin melawan. Dia ingin menerima pukulannya dan merasakan kekuatannya. Dengan kekuatan Hansen, bahkan jika dia menjadi penerima pukulan tanpa pegangan, dia tidak akan terluka. Dia mungkin juga digelitik. Tinju undet dan cahaya merah tidak mendarat di Hansen. Tangan lain, yang seperti kristal dan giok, meninju ke arah tinju yang masuk. Itu menekan cahaya merah dan menghantam makhluk itu. Itu membuat makhluk itu jatuh ke belakang. Hansen berbalik. Dia melihat itu adalah Bai Wei yang tersandung kembali setelah mengklaim serangan itu, yang awalnya bersiap untuk menyerang Hansen. Di sini berbahaya, kata Bai Wei. Kamu harus mundur. Dia melambaikan tinjunya. Tanpa menunggu, dia dengan liar mencari makhluk itu lagi. Dia sangat menginginkan pertarungan yang bagus. Itu adalah Extreme King Shocking Skypon versus Extreme King Shocking Skypon. Bai Wei dan makhluk itu bertengkar hebat. Extreme King Shocking Skypon Bai Wei sangat besar dan kuat, dan makhluk itu sangat aneh dan licik. Sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Extreme King Shocking Skypon Bai Wei terus berubah selama pertarungan. Dia perlahan mulai melemparkannya seperti penggunaan Extreme King Shocking Skypon oleh makhluk itu sendiri. Hansen tahu Bai Wei sedang menggunakan mayat hidup untuk berlatih Extreme King Shocking Skypon. Dia telah mempelajari gerakan Extreme King Shocking Skypon undet. Bakatnya sangat bagus. Tidak lama kemudian, dia sudah sangat mahir dengan Extreme King Shocking Skypon milik undet. Cara dia menggunakannya sama seperti undet. Pang! Undet itu dipukul. Itu pecah dan lenyap seperti air. Membunuh undet pemula. Kuil merah memainkan suara listrik yang sama lagi. Kotak logam segera ditutup. Bai Lingxiang tersenyum dan berjalan ke depan. Dia memandang Bai Wei saat dia berkata, Bai Wei, keterampilan meninju kamu telah meningkat pesat. Terima kasih, Sister Ten. Itu hanya hal dasar dari Extreme King, jawab Bai Wei dingin. Saat mereka berbicara, kotak besi itu terbuka lagi. Undet yang sama keluar darinya. Pang! Undet baru saja muncul ketika Bai Lingxiang melambaikan tangannya. Cahaya es membekukan tubuh undet dan membuatnya menjadi debu es. Setelah terbiasa dengan pola serangan undet ini dan gerakannya, para pangeran dan putri, yang memiliki tubuh raja, bisa melenyapkan musuh dengan mudah. Bai Lingxiang berkata, ayo tinggalkan kuil merah. Jika tidak, undet di sini akan terus berdatangan. Dia segera meninggalkan kuil merah. Hansen dan Bai Wei meninggalkan kuil merah juga. Setelah meninggalkan kuil merah, Hansen kembali untuk melihatnya. Kotak logam itu tertutup. Tidak ada yang muncul lagi. Undet itu benar-benar terlihat seperti roh. Kemiripannya sungguh luar biasa. Hal itu terutama berlaku untuk aura yang dibawanya. Sangat aneh, memang. Petik 2. Hansen mengerutkan kening dan berpikir, para xenogenik di dalam Nine Defense Palace kehilangan semangat mereka. Apakah itu terkait dengan undet di sini? Petik 2. Hansen merasa seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, tetapi itu masih cukup berantakan. Pikiran yang dia miliki tentang itu semua belum sepenuhnya fokus. Dia tahu dia harus memikirkannya sedikit lebih keras. Mencari tahu hubungan yang tepat antara faktor ini cukup membingungkan. Bagaimanapun, jawaban tidak pernah diserahkan kepadanya di atas piring perak. Mr. Holy Baby, apakah ada alasan ayah mengirimmu ke sini? Bai Lingxiang berjalan di depan Hansen. Dia menurunkan tubuhnya dan tersenyum pada Hansen. Apa yang seharusnya aku lakukan untuknya? Hansen bertanya. Mungkin merekam pertunjukan pangeran dan putri. Bai Lingxiang meletakkan bibirnya di sebelah Hansen dan berbicara dengan pelan sehingga hanya mereka yang akan mendengarnya. Setelah itu, Bai Lingxiang berdiri dan tersenyum. Ayo pergi. Mereka sudah berada di pulau lain. Jika kita menunda lebih lama lagi, kita mungkin kehilangan hal-hal bagus. Petik 2. Setelah itu, Bai Lingxiang berjalan menuju jembatan di belakang kuil merah. Hansen berpikir, para pangeran dan putri ini, tidak satupun dari mereka adalah lentera yang menghemat minyak. Bai Lingxiang menebak sebagian dengan benar, tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa selain mengawasi mereka, aku harus menjaga mereka tetap aman. Aku harus mengatakan, Bai King sangat bijaksana. Jika dia mengizinkan elit yang berbeda untuk datang, para pangeran dan putri akan lebih curiga. Dia berjalan dengan Bai Wei ke jembatan. Sebagian besar pangeran sudah mulai menyeberangi jembatan. Hanya beberapa pangeran dan putri yang tinggal untuk menyaksikan Bai Wei melawan mayat hidup, jadi mereka agak lambat. Hansen, Bai Lingxiang, dan Bai Wei adalah yang terakhir pergi. Begitu mereka mendekati pulau kedua, mereka menyadari bahwa pulau itu sangat mirip dengan yang pertama. Ada candi logam di puncaknya, tapi kali ini candi logam itu berwarna kuning.
Sepertinya itu terbuat dari emas. Tanda di atas pintu hanya bertuliskan, kuil kuning. Pintu kuil kuning terbuka. Dari jauh, mereka melihat undet transparan dengan pembuluh darah yang terlihat seperti emas melawan Bai Kanglang. Kekuatan undet itu lebih kuat dari yang terakhir. Musuh masih memanfaatkan Extreme King Shocking Sky pun, tapi itu menekan Bai Kanglang. Bai Kanglang dalam masalah. Han Sen tiba di pulau itu dan menyaksikan pertarungan seperti yang dilakukan yang lain. Dia melihat undet kuning berbeda dari undet merah. Undet kuning tampak lebih kuat dari undet merah, tapi tidak banyak. Tubuh undet kuning itu sedikit berbeda. Rambutnya panjang, dan tubuhnya tidak begitu transparan. Seseorang dapat melihat pembuluh darah emasnya tetapi tidak dapat melihat organnya. Itu terlihat lebih hidup, tidak seperti undet merah yang terlihat seperti mesin. Undet kuning ini lebih gesit daripada yang merah. Kecerdasannya dalam pertarungan juga lebih besar. Bai Kanglang sudah menggunakan tubuh rajanya, tapi dia masih ditekan. Dia tidak bisa mengklaim keuntungan, jadi dia dikalahkan. Sepertinya dia akan segera kalah. Perasaan akrab ini lebih kuat. Han Sen memandang undet kuning dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah itu hanya sebuah placebo, tapi dia merasa bahwa undet memiliki hubungan dengan roh. Kaca. Pisau Bai Kanglang dipatahkan oleh undet. Dia tampak letih saat dia tersandung saat mundur. Biarkan aku melawannya. Mata Bai Wanji tampak cerah. Dia melangkah maju dan berlari menuju undet kuning. Bab 2899 Tebakan Baru, Subscribe Penatua. Pangeran Mahkota Bai Wanji selalu menyembunyikan diri. Dia tidak seperti adiknya, Bai Wuchang, yang sangat berbakat, tapi dia memiliki dasar yang sangat bagus. Dia tahu semua jenis seni Geno dan bisa menggunakannya dengan sangat baik. Ketika Bai Wanji pindah, semua seni Geno yang terlihat sangat umum tiba-tiba dibuat untuk membuat keuntungan. Metode penggunaan seni Genonya sudah umum, jadi tidak terlihat istimewa. Sepertinya para pangeran dan putri lain bisa menggunakan mereka juga. Ketika Bai Wanji menggunakannya, semua seni Geno berpadu seperti sarung tangan. Dia mampu memblokir serangan undet dan mulai membangun keunggulan yang sangat dibutuhkan. Han Sen berpikir, bakat Bai Wanji tidak sehebat Bai Wuchang, tapi pikiran dan kemampuannya lebih baik dari itu. Begitu banyak kombinasi seni Geno yang dieksekusi dengan sempurna. Kamu harus banyak berlatih untuk mencapai level ini. Petik 2. Setelah bertarung selama 1 jam, Bai Wanji akhirnya bisa membunuh mayat hidup kuning tersebut. Itu berbeda dari undet merah. Undet kuning itu meleleh dan menghilang. Tiba-tiba, terdengar suara listrik dari kuil kuning. Tanpa emosi, ia berkata, membunuh undet kelas menengah. Ledakan. Sebuah jembatan muncul dari laut. Itu mengarah ke pulau ketiga. Kali ini, pangeran dan putri tidak cepat-cepat menyeberanginya. Banyak pangeran dan putri tetap di tempat mereka berada. Mereka masing-masing ingin memasuki kuil dan bertarung dengan mayat hidup kuning untuk menguji keberanian mereka sendiri. Di pulau terakhir, mereka memiliki semua kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk mengalahkan undet merah. Bukan musuh yang mereka anggap terlalu tangguh, jadi mereka cukup senang untuk melanjutkan dan menuju ke pulau berikutnya. Mereka tidak merasa percaya diri saat bertemu dengan undet kuning. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka kalahkan dengan mudah, jika sama sekali. Itu wajar bagi mereka untuk berasumsi bahwa mereka hanya akan menghadapi cobaan yang lebih sulit dan musuh undet yang lebih kuat semakin jauh mereka pergi. Jika mereka tidak bisa mengalahkan tugas saat ini, itu hanya akan menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar dengan melanjutkan. Mereka bisa saja memilih untuk melanjutkan, tetapi mereka lebih suka tinggal dan berlatih dengan undet kuning. Saat mereka mampu mengalahkan undet kuning, mereka akan terus melaju. Lagi pula, Starter Kingsland adalah tempat untuk pelatihan. Mereka bukanlah tikus di labirin yang mencari jalan keluar. Tidak perlu terburu-buru, jadi sedikit latihan dilakukan. Banyak pangeran dan putri berpikir seperti itu. Mereka memasuki kuil kuning. Lebih banyak undet kuning muncul dari kotak logam. Mereka melawan undet kuning untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Hanya Bai Wanji, Bai Wuchang, Bai Qingxian, Bai Lingxiang, dan Bai Wei yang melanjutkan perjalanan di jembatan berikutnya. Mereka dengan riang pergi ke pulau berikutnya. Han Sen mengikutinya. Ada begitu banyak pangeran dan putri di sana, jadi mereka seharusnya aman. Bai Wanji dan yang lainnya mungkin menghadapi bahaya, jadi Han Sen sangat ingin melihat seperti apa undet berikutnya. Saat melihatnya, Pangeran Qingxian berkata, Holy Baby, kamu harus tinggal di sini. Jika kamu dalam bahaya, tidak ada orang di sini yang bisa melindungi kamu. Petik 2. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Han Sen tertawa. Pangeran Qingxian tidak mengatakan apa-apa lagi. Bai Wanji, yang berada di depan, hampir mencapai pulau ketiga. Bai Lingxiang dan Bai Wuchang mengikuti dengan tergesa-gesa. Tentu saja, Han Sen memperhatikan bahwa pulau itu memiliki kuilnya sendiri, seperti yang diharapkan. Namun, kali ini candi itu berwarna biru. Ketika semua orang pergi ke depan kuil biru, pintunya terbuka dengan sendirinya. Itu mengungkapkan interior, yang memiliki kotak logam biru di dalamnya. Bai Wanji dan yang lainnya saling bertukar pandangan. Pada akhirnya, Bai Wuchang melangkah ke kuil biru terlebih dahulu. Kacaca. Kotak logam biru terbuka, sebuah undet keluar darinya. Undet ini tampak seperti Extreme King atau manusia. Tubuhnya tidak setransparan itu, sepertinya itu dibuat dari porselen. Meskipun ada lapisan kristal, seseorang tidak dapat melihat struktur di dalam tubuhnya.
Ditambah lagi, tubuhnya memiliki beberapa warna, termasuk rambut hitam dan pupil hitam. Itu terlihat sangat hidup. Itu tampak seperti makhluk hidup. Meski itu masih kelas primitif, saat undead menyerang, semua orang merasa itu berbeda dari dua undead lainnya. Dua undead terakhir kuat, tapi mereka kuat. Ada sesuatu tentang undead ini yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika sebelumnya dua undead adalah robot, undead ini adalah makhluk hidup. Itu masih menggunakan Extreme King Shocking Sky pun, tetapi Extreme King Shocking Sky pun tidak hanya kuat. Itu memiliki level khusus. Bai Wuchang menggunakan keterampilan pisau untuk melawan mayat hidup. Dia memblokir 3 pukulan, tetapi dia dengan cepat ditekan. Tubuh hantunya mampu menghindari semua serangan, tapi Extreme King Shocking Sky pun dari undead menghancurkan ruang dan menghancurkannya. Bai Wuchang tidak bisa berjalan di antara dunia nyata dan dunia bawah. Wuchang, biarkan aku membantumu. Bai Wanji bisa melihat Bai Wuchang dikalahkan. Dia berteriak dan bergabung dalam pertarungan. Izinkan aku ikut serta juga. Tubuh Bai Lingxiang tampak seperti es. Dia seperti Dewi Es saat dia bergabung dalam pertarungan. Bagaimana kamu bisa meninggalkan aku? Pangeran Qingxia melemparkan Heart Rate 10 times dan bergabung dalam pertarungan. Bai Wei tidak mengatakan apapun. Dia menggunakan Extreme King Shocking Sky pun miliknya untuk bergabung dalam pertarungan. Mayat hidup diserang oleh 5 pangeran dan putri. Meskipun mereka semua adalah kelas primitif, masih mampu mengusir 5 dan tidak dipukuli. Sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya pada akhirnya. Han Sen memperhatikan dari pinggir. Dia mengira undead itu tampak seperti roh. Jika Starter King's Land adalah sesuatu yang dibawa oleh Extreme King Alpha dari Sekret, undead ini seharusnya menjadi subjek penelitian pemimpin sekret. Ratu Rubah biasa mengatakan pemimpin sekret, di tempat suci, meneliti roh abadi. Roh-roh suci seharusnya menjadi roh-roh ini sekarang. Apakah undead ini adalah roh yang pemimpin sekret coba buat? Jika demikian, bagaimana dia membuatnya? Petik 2. Setelah memikirkan tentang itu, ekspresi Han Sen berubah. Tunggu, Extreme King mengeluarkan roh, tapi roh itu sendiri adalah makhluk abadi. Apakah ini berarti undead terbuat dari roh xenogeneik? Petik 2. Meskipun ini hanya tebakan Han Sen, dia pikir itu mungkin. Jika itu teorinya, itu berarti roh adalah tubuh roh. Roh dewa adalah satu bentuk seperti itu. Tunggu sebentar, roh dan roh dewa bertahan dengan cara yang familiar. Mereka abadi, mereka bisa dilahirkan kembali, pikiran Han Sen adalah mengerikan. Ada sesuatu di tengah yang tidak bisa dijelaskan. Roh hanya eksklusif di tempat-tempat suci. Mereka tidak membutuhkan tubuh makhluk lain, namun mereka masih bisa bertarung. Tuhan membutuhkan tubuh makhluk lain untuk bertarung di alam semesta. Ini seperti roh undead, tapi undead tidak sesempurna roh. Sepertinya ada banyak kekurangan. Jantung Han Sen melonjak. Dia memikirkan hal lain yang mungkin. Aku telah mendengar Fox Queen berkata pemimpin sekret meneliti roh suci yang abadi di tempat suci. Aku pikir roh ada di tempat suci sebelum pemimpin sekret, jadi dia pergi ke sana untuk meneliti mereka. Bagaimana jika semuanya sebaliknya? Petik 2. Bab 2900 tanpa sengaja melihat, subscribe Penatua. Jika kebenarannya sebaliknya, pemimpin suci datang lebih dulu. Roh datang setelahnya. Jika itu benar, itu juga akan lebih mudah untuk dipahami. Han Sen senang. Sepertinya dia telah menemukan cahaya dalam kegelapan. Jika roh ditemukan oleh pemimpin suci, akan lebih mudah untuk memahami teori ini. Pemimpin suci ingin membunuh dewa, tetapi dia menemukan bahwa dewa adalah tubuh roh. Dia abadi dan bisa terlahir kembali, yang berarti tidak ada cara nyata untuk membunuh mereka. Pemimpin suci banyak meneliti hal ini dan menemukan cara untuk mengeluarkan roh dari xenogenik. Dia kemudian menggunakan roh untuk membuat makhluk yang mirip dengan roh dewa. Mereka adalah para roh. Adapun undead ini, aku ingin tahu apakah mereka gagal dalam penelitian pemimpin suci. Mungkin itu adalah produk yang coba ditiru oleh Extreme King. Han Sen mengira ini mungkin. Han Sen berpikir terlalu banyak yang tidak bisa dijelaskan. Jika roh terdiri dari pemimpin suci roh dewa mencoba untuk meniru, mengapa roh memiliki tubuh asli yang tidak bisa dimusnahkan? Ada beberapa detail berlumpur lain yang tidak bisa dimasukkan Han Sen ke dalam teka-teki gambar. Sekarang, Han Sen kesulitan mencoba berpikir. Sayang sekali Extreme King Alpha sudah mati. Jika tidak, aku bisa menangkapnya dan bertanya tentang undead. Mungkin hanya dengan begitu aku akan mempelajari kebenaran. Han Sen menghela nafas. Han Sen melihat para pejuang yang bertarung melawan undead dengan ekspresi konflik. Meskipun Bai Wei tidak terlalu luar biasa, setiap pukulan yang dia buat bermanfaat. Han Sen tahu Bai Wei juga sedang mengendalikan kekuatannya. Dia belum menunjukkan semua yang dia miliki. Sepertinya pergi ke sekolah tinggi untuk menjadi ulat sutra sangat membantu Bai Wei. Aku takut dengan semua bangsawan ini, Bai Wuchang bahkan tidak bisa mengalahkan Bai Wei. Han Sen menghela nafas. Dia berpikir karena sangat tinggi begitu kuat, tidak butuh banyak waktu bagi Bai Wei untuk tumbuh begitu banyak. Jika ini terus berlanjut, Bai Wei pasti bisa menjadi dewa sejati. Sangat disayangkan bahwa Extreme King tidak akan memberikan tahta kepada siapapun yang menjadi ulat sutra. Jika itu tidak benar, Raja Ekstrim mungkin akan mendapatkan ratu pertama mereka. Undead itu kuat, Bai Wanji dan yang lainnya bertarung sendirian, tetapi mereka tidak dapat mengalahkannya. Sekarang, dengan mereka berlima bertarung bersama, mereka mampu membunuh undead. Membunuh undead level tinggi, suara listrik menggelegar di seluruh kuil. Setelah membunuh musuh mereka kali ini, tidak ada jembatan yang muncul dari laut.
Apakah kita berhasil melewati tanah Raja Pemula? Hansen melihat ke seberang lautan berkabut. Dia tidak melihat pulau lain di sekitarnya. Bai Wanji dan 5 orang yang melawan mayat hidup tinggal di dalam kuil biru. Mereka mempraktikkan seni Geno dan keterampilan tempur mereka. Pada awalnya, butuh 3 orang untuk mengalahkan satu undet. Seiring berjalannya waktu, mereka belajar lebih banyak tentang undet dan meningkatkan diri mereka sendiri. Setelah 2 hari, Bai Wuchang bisa mengalahkan undet sendirian. Ledakan, ledakan, ledakan. Jembatan lain muncul di seberang laut. Hansen dengan cepat mengerti apa artinya. Sepertinya undet harus dikalahkan sendirian untuk memicu jembatan yang menuju ke pulau lain. Bai Wuchang tidak ragu-ragu. Dia berjalan melintasi jembatan. Bai Lingxiang dan Bai Wanji saling memandang dan mengikuti. Bai Wei hendak menginjak jembatan ketika Pangeran Qingxia tiba-tiba berkata, kekuatanku tidak cukup untuk menyendiri di antara mayat hidup kuil biru. Aku tidak akan melanjutkan. Kalian harus berhati-hati. Petik 2. Terima kasih saudara. Bai Wei membungkuk dan berjalan menyeberangi jembatan. Hansen mengikutinya melintasi jembatan. Bai Wei berbalik. Dia memandang Hansen dan berkata, kuil berikutnya pasti sangat berbahaya. Aku sarankan kamu tidak melanjutkan. Petik 2. Jangan khawatir, aku bisa melindungi diri aku sendiri. Hansen tertawa. Bai Wei ingin mengatakan sesuatu, tapi Bai Wanji yang ada di depannya berkata, kakak, kamu tidak perlu menghentikannya. Jika dia tidak ikut dengan kita, dia mungkin tidak akan bisa melapor kepada ayah. Petik 2. Bai Wei terkejut. Dia mengerti sesuatu tapi tidak mengatakan apapun. Dia terus berjalan. Hansen mengangkat bahunya. Dia terus mengikuti mereka. Bai Wanji tahu bahwa Bai Qing telah mengirimnya ke sana. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi siswa xenogenik orang luar. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan mengapa dia diizinkan pergi ke negeri Raja Pemula. Beberapa dari mereka terus maju. Tidak lama kemudian mereka mencapai sebuah pulau. Yang ini mengejutkan. Pulau itu tidak memiliki kuil. Itu hanya memiliki gunung berapi kosong. Aneh. Mengapa tidak ada kuil? Apakah latihan di tanah Raja Pemula hanya mencakup musuh tingkat tinggi? Bai Wuchang mengerutkan kening. Jika keadaan seperti itu, tidak mungkin begitu banyak pangeran dan putri mati selama bertahun-tahun, kata Bai Wanji sambil mulai menaiki tangga. Semua orang mengikutinya. Mereka berjalan menuju puncak. Mereka menemukan itu adalah gunung melingkar yang tampak seperti gunung berapi. Puncaknya adalah lubang silinder raksasa. Apa ini? Bai Wuchang berdiri di tepi gunung. Dia melihat ke bawah dengan heran. Hansen dan yang lainnya juga menunduk. Di dalam lubang besar itu semua jenis peralatan kristal. Itu membuat seluruh bagian dalam gunung terlihat seperti laboratorium raksasa. Ada pintu masuk di tengah gunung. Sebuah kristal berbentuk telur tergantung padanya. Itu tampak seperti telur makhluk raksasa. Setidaknya lebarnya 3 kaki. Ada seorang gadis meringkuk di dalam telur kristal. Waner, saat Hansen melihat gadis di dalam telur kristal, wajahnya berubah. Gadis itu berambut pirang dan mengenakan piyama putih. Dia tampak seperti sedang tidur. Dia tampak seperti Waner pirang. Hati Hansen melambai seperti lautan yang gila. Pikirannya berantakan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa Waner tinggal di tanah Raja Pemula Extreme King? Apa yang terjadi di sini? Hansen tanpa sadar memandang Waner di dalam Destiny's Tower. Dia kemudian melirik wanita di dalam kristal. Mereka sama saja. Tidak ada yang tidak sama. Mereka tampak seperti entitas salin dan tempel. Apa yang ada di dalam telur hitam yang ada di bawah ini? Bai Wuchang bertanya sambil menatap telur kristal itu. Itu tidak bisa menjadi undead level tinggi lainnya. Ketika Hansen mendengarnya, dia terkejut. Dia memandang Bai Wuchang dan berpikir, apakah orang ini buta warna? Tidak mungkin dia begitu buta dan tidak bisa membedakan antara hitam dan putih. Petik 2. Aku tidak tahu, kata Bai Lingxiang. Mungkin kita bisa mencoba memecahkan telur hitam besar ini untuk melihat apakah ada undead di dalamnya. Hansen terkejut dan berpikir, apa yang terjadi? Apakah mereka semua melihat telur hitam besar dan bukan kristal raksasa? Terima kasih sudah subscribe Penatua.